illa bima'rifatil haqqi 'inda kulli syai'. Ketika dia sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah pada segala hal. Dalam ayam kelingan Gusti Allah, dalam wedus Masya Allah, dalam bocah wadon ayu, dalam wong cacat kelingan Gusti Allah. Beli kelingan cengkalawang. Wa syuhuduhu fi kulli syai', dan dia melihat Allah dalam segala apapun. Kaba'ana dzalika biqali man arfal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Kalau orang sudah kenal Allah, ya dia akan melihat Allah dalam segala hal. Kenal ke Gusti Allah kabeh kedaran Gusti Allah kabeh. Ya, nalikane ketika kita juga mencintai seorang perempuan, itu kan jarang basane meluma kaya ning dhuwur, miring kaya ning iringan, tangkurep kaya ning merasuk. Man fana bihi, barang siapa yang fana dengan kemakrifatan kepada Allah itu sudah fana, ghaba an kulli syai'. Semua apapun menjadi sirna, langka emas, langka berlian. Singaran watu kalau berlian ku pada akhirnya pada watu nih orang. Berlian watu duduk. Kora split berarti berlian pada kora split. Berlian langka regane. Bakal masih regane ya sih berarti masih ada sih. Wa man ahabbahu, dan kalau orang sudah mencintai Allah, lam yu'athir alaihi syai'an. Dia tidak akan memberikan nilai apapun kepada apapun. Wis langka regane. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Cuma satu pepadan saja, satu percontohan. Ketika orang itu sudah hanyut dalam cintanya, wong tua kah bakal beli setuju? Ya ditinggal wong tuanya. Tidak akan bisa dipengaruhi lah, tidak akan bisa dinasihati, tidak akan bisa diancam. Ya, yang jadi persoalan kan ketika jatuh cinta kepada sesama manusia, wah sampai seperti itu dia tegarnya, siap berpisah dengan orang tua, berpisah dengan saudara. Tapi kenapa kok kepada Allah kita nggak pernah jatuh cinta? Bukan dekatanya, karena kita tidak pernah merasakan kebaikan Allah. Kenapa kita tidak merasakan kebaikan Allah? Karena selama ini setiap kita mendapat kebaikan, mengklaim itu hasil jerih payah saya. Paham? Jadi kapan merasa dipahinya? Ya beli pernah, yang oleh pegel aja, oleh banting tulang, oleh peras keringet, di guna kebok ya, kebok nggak bengi, giring-giring Bandung sawah. Pokoknya segolok kita nih. Teman beli mah garing, dienggok kena kabeh baju mana? Ini wong tugu, tugu jambak. Sing utang branding kah. Jadi memang asal-asalnya ya kita sendiri yang tidak sadar bahwa ketika kita selalu mengklaim bahwa semua rezeki, semua keberuntungan, semua nasib itu hasil jerih payah kita karena kemampuan kita. Makanya nasihat yang penting untuk dicatat dan untuk selalu diingat, untuk mengetahui sejauh mana loyalitasmu kepada Allah. Kalau Anda ingin benar-benar punya tingkatan loyalitas kepada Allah, sebagai loyalis kepada Allah, maka hilangkanlah segala rasa percaya diri dari dalam dirimu itu. Hilangkanlah percaya diri yang ada dalam diri Anda itu. Pakai Anda sing di kading alam ada kadiran mah modal anak orang, pangkat anak boleh, kemampuan bisa ya urut, dan selama ini tidak akan pernah kenal Allah. Makanya kadang-kadang satu pelajaran yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya yaitu dengan cara dipres, atau kalau dalam wayangnya masuk kawah cadar di muka dulu sampai kehabisan segala-galanya, sehingga dia sudah tidak punya tempat bergantung pada siapapun, dan sampai tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Dukun tok, dukunnya dokter pragat dokter ya, sampai tekang umantok sawantok mobil pragat kabeh kerisana poket baik. Baru ketika itu menjerit Allahnya dari lubuk hati yang paling dalam. Selama ini kita hanya formalitas saja. Dia bilang aja ning laut ka lelet beli ka kada-kada ilun ning cangkem kan kan dia ngerti beli apa berang menandel. Tapi ya lumayan tinimbang beli ya bokat bayar ning cangkem dingin susema manjing ngati konon bae kita masih mending turu. Jadi ya memang pada akhirnya tingkat kefanaan itu bukan berarti secara fisik kita tidak ada, itu namanya mati. Kalau itu namanya fana mati, itu mah fana kubro namanya, yang harus sekali. Karena itu adalah suatu kondisi psikologis kita. Ketika kita sudah tidak berharap kepada siapapun, tidak mencintai siapapun, tidak mengandalkan siapapun, dan tidak melihat apapun, dan tidak merasakan apapun kecuali
hanya dia. Qultu ma'rifatul haqqi hiya syuhudu rububiyyatihi fi mazahiri ubudiyatihi. Ma'rifatullah itu ialah kemampuan kita melihat ketuhanan Allah yang melekat pada fenomena ubudiyah kita. Atau taqul hiya al-ghaibah anil ghairiyah bisyuhudil ahadiyah. Ma'rifat itu ialah kesirnaan dari selain Allah dengan hanya menyaksikan yang Maha Esa bisyuhudil ahadiyah. Atau taqul, ini berbagai definisi tentang ma'rifatul haq. Kalau seandainya nanti kita bisa mendefinisikan yang lebih mudah supaya bisa dipahami, silahkan. Yang penting mah kita mencoba untuk mendefinisikan. So, definisi ini adalah kunci pertama untuk kita melangkah kepada suatu persepsi. Kalau persepsi kita tidak sama, maka ibadah gitu ketika masuk dalam wilayah aplikasi ya akan berbeda. Bukan dari sisi kualitasnya saja, sampai kepada seremonialnya pun berbeda. Au taqul hiya taraqi min syuhudil asbah ila syuhudi alamil arwah. Atau juga adalah peningkatan status kita dari kemampuan melihat alam nyata, alam fisik kepada melihat alam spirit. Kemampuan kita melihat, peningkatan kita dari kemampuan yang tadinya baru mampu melihat alam fisik, kita sudah mampu melihat alam spirit. Ini gambar wakil kedua ya. Wakil pertamanya Haji Syihab, wakil kedua asisten. Jadi minggu pertama Haji Syihab, minggu kedua gambar. Nah ketiga keempat sampai penyuka gitu cing bating buatan sakit kah ya kan, jadi enggak stagnan lah. Tapi kudu di anu dingin kudu di apa di yang tes mau saya sangat berpinter, saya juga pinter wes ya kayak ya lagunya ya enak sih bapak mah bukan barangkali ada kesibukan. Fayakunu jismuka mal asbah wa ruhuka mal arwah. Jadi secara fisik kita bersentuhan fisik kita dengan fisik lagi, tapi ruhani kita bersentuhannya dengan ruhani lagi. Qalu fil mabahis wastash'aru syai'an siwal abdani yad'unahu bil 'alamir ruhani thumma aqama al 'alamul ma'qulu ma'arifan tulghazu bil manquli. Mereka merasakan sesuatu, ada sesuatu siwal abdan selain badan ini. Yad'unahu bil alamir ruhani, yang mereka menyebutnya dengan alam ruhani. Kita sekarang ya insyaallah yang ada di sini sudah mampu merasakan bahwa di dalam bahwa kita ini bukan semata-mata hanya badan, tapi juga ada ruh di dalamnya. Ya, bahwa kita ini adalah sebetulnya makhluk ruhani sebetulnya. Hanya dibungkus, dikemas dengan bungkusan yang bersifat fisik. Kalau tidak ada bungkusnya, ya kita nggak kenal. Tetapi ketika bungkusnya terlalu bagus, akhirnya penilaiannya itu kepada bungkusnya. Sampai akhirnya kacang lupa kulitnya. Ya artinya ketika kita mencari jodoh pun pengennya ceweknya yang cantik. Anaknya siapa, pegawai apa, bangor tak beli, bakang uyung ngadep tak beli, nangka urusan. Yang penting kan beli bungkus. Persoalan kesetiaannya, cintanya, dedikasinya, loyalitasnya, pengabdiannya, ibadahnya, itu urusan rohani tidak pernah tersentuh. Yang penting ayu. Oleh karena semenjak ayu, akhirnya ya ayu mana ayu. Cari suami juga begitu. Santri cadang pengen gak ditolak. Betul santri kita ditolak. Bisa apa? Yang penting sugih, mana boleh. Dari sana kita kan masih melarat kan begini. Oleh duitnya sing di apakah oleh korupsi tak beli, langkah urusan sing penting sugih bungkus. Sumaqamal alamul maqulu ma'arifa tulghazu bil manquli. Kemudian alam maqul maksudnya alam ruhani, alam yang sifatnya rasio itu membuat artinya mengaqama ma'arifa itu artinya alam rasio ini, akal kita ini akhirnya ketika menjelajah, meneliti, melakukan eksperimen, maka yang dicapai adalah ilmu pengetahuan. Tulghazu bil manquli, yang dibuat teka-teki, ulghuza itu teka-teki. Bil manquli dengan mangkul, dengan firman Allah, dengan sabda Rasul. Ya, artinya dipadukan semuanya itu menjadi jawaban kebenaran bahwa apa yang dalam Al-Quran,
itu adalah sebagai teka-teki yang dijawab oleh ilmu pengetahuan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan rasional kita, meneliti, menguji, mengambil hukum umum, menyimpulkan, menganalisa, eksperimen, gagal lagi, eksperimen lagi, gagal lagi, sampai setahun lui akhirnya berhasil gosok kaca. Jadi yang orang bilang mustahil kaca baret bisa hilang, ternyata bisa kan. Ini kata ahli kacanya nggak mungkin kalau baret dalam itu bisa hilang. Ya kan gitu, makanya angkat tangan nggak bisa, paling ya yang kecil aja gitu. Itu juga berjam-jam gosoknya. Artinya bahwa kembali lagi bahwa tidak ada sesuatu itu di dunia ini semuanya adalah minal mumkinat. Jadi jangan mengatakan mustahil hanya karena eksperimen kita belum selesai sebetulnya. Diuji lagi. Dalam proses pengujian kita menemukan indikator-indikator baru yang kadang-kadang menambah ilmu lagi. Oh berarti ini kita gagal ini karena ada faktor lain, karena cuaca, karena tingkat panasnya sesuatu, atau juga mungkin karena geraknya terlalu cepat, atau juga mungkin karena kemasukan bakteri-bakteri dan sebagainya. Sehingga eksperimen itu sampai dilaksanakan di angkasa luar, di satelit, untuk menguji satu penelitian perkembangan satu virus. Ketika diuji di atas satelit itu ternyata hasilnya lain. Jadi kelembaban udara kita, apalagi udah polusi, ini mempengaruhi sekali. Jadi jangan dulu mengatakan sesuatu itu mustahil terjadi. Kalau selain Allah sih semuanya minal mumkinat. Nah, lalu akhirnya tulqasu bil mangkuli. Akhirnya apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu merupakan teka-teki bagi kita. Iya tak beli, makanya kan boleh kadang-kadang apa iya. Wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua makhluk hidup itu aku buat dari air. Iya tak beli, kan gitu. Akhirnya dapat terjawab ketika kita melakukan penelitian. Oh, ternyata manusia juga ya terdiri dari air, dan sampai 98% itu manusia air. Ya serupa sih di dingin, di blender dingin terus press banyak apa begini. Kemudian juga la syamsi yambaghila an tudrikal qamar wal lail sabiqun nahar, kullun semuanya mengapung. Semua benda-benda langit itu mengapung di langit, dan akhirnya dalam perputarannya itu semakin hari antara satu planet dengan planet lain itu semakin menjauh dan semakin menjauh. Akhirnya sampai titik nol lagi nantinya. Wal fana huwa an tabdu lakal uzbatun sika kulla syai wa tughibuka an kulli syai siwal wahid alladhi laysa kamithlihi syai'un wa laysa ma'ahu syai'. Dan fana itu tadi kita cerita tentang fana itu ialah antabdu yen takaton laka maring sira apa al-uzmatu kebesaran. Fana itu ialah ketika engkau melihat suatu kebesaran. Di balik pada bahasa Arab antabdu lakal azama, kebesaran katon ning sira. Bahasa Indonesianya ketika engkau melihat suatu kebesaran. Saya sakit kepala, bahasa Arabnya kepala saya menyakiti saya, itu posisi. Roksi yu'limuni, kepala saya menyakiti saya. Itu ungkapan orang Arab mengatakan saya sakit kepala. Bahasa Arabnya roksi yu'limuni, batni yuzi'uni, perut saya ya menyakiti saya. Bahasa Indonesianya saya sakit perut, saya sakit kepala. Yabdu lakal uzmah, artinya bukan kebesaran menampakkan kepada kamu, bukan, tapi kamu melihat. Ini terjemahnya ilmunya tersendiri loh. Makanya orang yang ambil jurusan terjemah itu di Kairo itu syaratnya harus S2 di bidang sastra. Yang punya S2 sastra di dua bahasa. Jadi S2 sastra Arab, S2 sastra Inggris, S2 sastra Arab, S2 sastra Indonesia. Baru belajar terjemah. Jadi seperti ini ruwet deh makanan ini. Gaji pada orang duta besar. Ya akhirnya kan dengan molak-malik nih. Setelah engkau mampu melihat suatu kebesaran dan keagungan, fatunsika kulla syai', sehingga engkau melupakan segala-galanya.
Barang wis ketemu karo surat Minah sing ayune melok-melok, bocah wadon sedreme iku wis langka maneh, wis ilang kabeh dalam pikiran, wis langka, wis berkaton kabeh lah. So, ketika kita sudah melihat kebesaran Allah, apapun yang kita lihat, beli sego beli wahin. Dalam wong sugih, beli sego beli wahin, angger masih sugih Gusti Allah. Insyaallah sugihna. Wa tughibuka an kulli syai, sehingga hilanglah, enggak pernah terpikir apapun selain Allah, siwal wahid, kecuali yang Maha Esa, allazi laisa kamitslihi syai, yang tidak ada apapun sepertinya, yang tidak menyerupai apapun, yang tidak seperti apapun. Ketika kita membayangkan Allah, dan tidak mungkin akan dibayangkan seperti apapun, pokoknya tidak seperti apa-apa, beli kaya apa-apa. Nah ini kan silakannya banyak orang melakukan sholat, di tengah sholat mata terpejam, pikiran menjalar, akhirnya yang disembah adalah alif lam lam. Yang ini mungkin allazi yabudunahu ala harfin dalam Al-Qur'an, menyembah huruf juga bisa terjadi. Jadi perangsanya Gusti Allah ku alif lam lam lam. Jadi alif lam lam ya lafzul jalalahnya itu. Iya di bahasanya mah Allah, tapi kita tidak bilang lafaz Allah, tapi nya lafz jalalah. Ya sebaiknya kita sholat jangan ingat apapun, sampai huruf pun jangan diingat. Sudah pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Jangan berimajinasi Allah seperti ini, nggak mungkin. Dan itu juga diungkapkan dalam Al-Quran. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi juga mereka masih menyembah berhala juga. Ketika mereka ditanya itu kenapa kamu menyembah berhala, mereka menjawabnya, kami tidak menyembah berhala, hanya untuk visualisasi saja, supaya kita lebih merasa dekat gitu. Itu qalu wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi saya enggak menyebutkan apa, hanya untuk visualisasi supaya lebih konkret gitu. Nah, sebagai perantara saja. Hakikatnya bukan tempekong yang kami sembah, tapi Allah juga gitu. Bisa terjadi kita juga akan melakukan hal yang sama. Ketika kita membayang-bayangkan, tentunya betul bukan tempekong, tapi wujud imajiner dalam pikiran kita. Allah itu mungkin kakinya kalau menginjak lautan itu sekekiong barangkali, dan kepalanya itu menyentuh langit barangkali, seperti itu juga nggak bisa. Pokoknya laisa kamitslihi syai'. Dan akal pikiranmu, perasaanmu tidak akan mampu membayangkan Gusti Allah. Jadi masih mending ya empuh kayak apa harus. Ketika kita bandingkan seperti ini bukan, seperti ini bukan, pokoknya beli kaya apa-apa. Apa bae sing disebut apa-apa, ya harus beli kaya apa-apa. Ya, ini satu hal laisa kamitslihi syai' adalah sebagai dasar pemikiran kita. Ketika kita menyembah Allah, itu harus biarkanlah dalam kemisteriannya itu. Ya, dalam keabstrakannya itu, dalam ketidaktahuan kita itu. Sehingga ini mungkin juga kesalahpahaman orang ketika membaca dialog antara Gusti Allah sama Adam sama malaikat. Kalau iblis yang tidak mau bersujud diusir, kemudian Allah bikin perlombaan debat dengan malaikat. Jadi dalam pikiran orang bisa saja Gusti tudang, jadi ngomong malaikat yang jawab mana, ngomong Adam, perangsana ngobrol kayak sih, perangsana. Ini kan terjebak. Makanya harus dijelaskan. Kalau tidak nggak paham, dikiranya Gusti Allah kok karena Nabi Adam kok tuding perasaannya. Ya ada muskun anta wasaju kalian. Ini juga ketika itu saya merasa agak emosi juga ketika saya ke hutan. Kemudian ada yang menanya, ngapain sih ke hutan? Kayak nggak ada kerjaan aja. Anda punya kemampuan yang begitu besar, ngapa ditinggalkan ke hutan? Saya katakan ya nggak tahu lah. Saya disuruh Allah begitu. Bagaimana caranya Allah menyuruh Anda? Nah kan begitu. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya Allah menyuruh Adam? Sok jawab. Jadi dia sendiri juga nggak paham bagaimana Allah menyuruh Adam. Ya Adam meskipun anta bisa juga karena perasaannya kurang suara konon. Adam, awet dinakin sok menanganikan ya, nang kon perasaan kon. Nggih kesuwun Gusti kon kain sandiwara perasaan kon. Ya ini seperti itu masalah. Semua orang ketika menafsirkan ayat Al-Quran secara visual itu seperti itu. Jadi dikiranya Allah itu bisa ditangkap dengan panca indera dikiranya. Padahal itu namanya dialog teatris. Maksudnya supaya si dako gampang mudah paham. Saya juga
bisa bikin dialog teatris. Dan ini lebih mudah dipahami. Kari kitaki karunya melas ndeleng setan ku babak belur bonyo. Disalakna ni wong sejagat. Segala kesalahan ditibakaken ning setan gara-gara setan. Selalu menjadi kambing hitam. Malah melas biar kita tak parah nih setanku. Melas teman bilang saya melas ndeleng setanku. Babak belur setanku. Wong salam itu nyalakan sirakat. Perlukah Anda saya berikan bantuan advokasi? Jadi saya tanya, oh jangan, gak usah, biarkanlah begini. Sebenarnya apa? Ya memang saya lebih suka disalah-salahin. Lah, kenapa? Memang itu strategi saya. Memang sengaja saya buat supaya manusia menyalahkan saya. Karena di balik itu, ketika orang menyalahkan saya, pasti dia tidak pernah merasa salah. Ketika orang tidak merasa salah, sulit bagi dia untuk bertobat. Yang paling saya khawatirkan adalah ketika manusia bertobat. Cerdas, serekutan. Kita kadang mungkin apa temenanan kita ketemu ke setan, tapi dialog teatris ini nih. Harus paham di makananku. Maksudnya saya mesti ini paham. Bahkan tak udah kan udah bahasa filosofis 10 lembar masa paham masih lagi. Begitu mudahnya dialog teatris didesain oleh Allah supaya sirane paham. Semoga Gusti Allah menyampaikan firman-Nya dengan desain yang begitu indah, memukau dan gampang. Masih akeh wong sing beli paham-paham. Ya punten kin Bang Badya. Ya kenapa? Persoalannya adalah memang perkembangan sejarah penafsir Quran ini belum selesai Kang Bad. Sampai sekarang terus orang masih yang sekarang orang-orang yang baru masih hidup terus orang penelitian kan ternyata menemukan hal yang baru lagi. Terus nggak akan habis-habisnya seperti sumber yang nggak pernah kering selamanya Al-Quran itu. Jadi apapun yang kita pernah baca tafsir, apapun yang pernah kita pahami, percayalah belum final dan nggak akan pernah final. Sesuatu sumber kekayaan intelektual, sumber pemahaman, sumber inspirasi dan sampai sebagai guide of life dalam kehidupan kita sehari-hari Al-Quran itu luar biasa. Ya kita harus sedia. Iya, jadi ya artinya ya mufasir dulu ya kita hargai sebagai Fadlus Sabak tuh ya eling-eling wong zaman pengen eling-eling sing ulune sing luwih ulu lah gitu. Sebagai pendahulu yang kita sebutkan sebagai pendahulu, bagaimanapun orang pendahulu juga berjasa. Kita pun bisa berpikir sejauh ini juga karena kita dibekali oleh orang-orang yang lebih dahulu. Ya kan begitu. Bisanya kita mana bismillah ya karena baca tafsir kan gitu. Iya, oh iya setelah baca sekian puluh tafsir sejen kan gitu. Orang milih kayak makin sih bener. Pasti mana sejen mana? Molak-malik akhirnya pada akhirnya ketika kita membaca Al-Quran dan kita tidak mengerti apa maksudnya ini, setelah kita tafsir kita baca semua, pada ujungnya kepada sang mutakalim juga apa sebenarnya yang kau maksudkan. Nah, nalika yang jawab kak kurang beli ngerasa sama ini kurang beli jawab nggak bakal bila sautin wala harfin, tapi engkau niki kali ganeki lagi ngising kadang-kadang kan pikiran rumusnya ketemu bagian cewek beli ini barang emang bisa terjadi. Nanti beli kudu bari gada-gada dibeli kadang-kadang dalam kondisi apapun. Allah nggak akan memilih. Sebenarnya Allah melihat kita itu lagi ngising, lagi wirid, lagi itu padanya bisa lebih sama, nggak ada urusan. Itu adalah kerja fisik, yang adalah kerja spirit kamu sedang apa. Bagian lagi sembayang tapi ngayali rabine tangga nggak ada arti apa-apa. Sekalipun Anda sedang berak dan berbau, tapi ketika itu sedang mensyukuri nikmat Allah. Bagian mindset lo. Iya kurang lebih ya satu kategori lah wasilah dengan wa na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Artinya itu juga satu wasilah juga sama saja. Wabdaghu ilaihil wasilah. Tapi wasilah yang mana yang lehal, bagaimana wasilah yang ilehal, kan begitu persoalannya. Kalau wasilah yang lehal adalah berdasarkan temuan-temuan di lapangan, berdasarkan kredibilitas, personalitas, sehingga layak kalau orang itu dimintai rekomendasi. Sehingga bisa beli menyampaikan proposal ning bupati langsung bisa beli. Nggak mau ning gubernur mundak pisan ning presiden yang menyemakan luru wong sing kepara karo bupati beli. Iya kan, yang selalu bertemu selalu berdua orang yang kira-kira omongannya dipercaya bupati, yang kira-kira bupati yang dihormati oleh bupati, melalui dialah kita tolong dong sampaikan
kan lebih terjamin. Kenapa? Karena Anda belum kenal bupati. Kalau Anda sudah kenal sih, ya nggak usah minta tolong sama saya lagi dong. Mana pada saya lupa kalau kita pun. Jadi kalau orang yang sudah kenal Allah mah ngapain wasilah goblok beli kinci, muter-muter. Ustaz Abdul Rasyid udah kenal saya kan. Kemudian ada lagi wong berungut sing nembe ketemu sepisan. Mas ya, Ustaz Abdul Rasyid jaluk tulung ni wong berungut, tulung enggak siapa nih Buya. Nah, maka kenapa kita wasilah kepada para aulia, para nabi? Karena dengan anggapan mereka lebih dekat dengan Allah. Karena kita merasa banyak dosanya. Itu kan dua praduga yang baik semuanya. Kita menduga orang dekat sama Allah juga praduga husnuzan. Kita menduga banyak dosa juga husnuzan kita. Inna ba'dazani ismun. Jangan sampai kita suuzan dong. Ternyata wali yang kita anggap sebagai wali yang layak dijadikan wasilah, ternyata dudu wali. Yang nak urus dudu urusannya syirik, maka dikasih dugaan. Sampai nggak pula wali. Ternyata wali dalban, ya bisa lebih sampean mah. Buat ku wali, ya usah apa, begitu sampai apa. Ya kan begitu. Jadi wasilah itu artinya bahwa kita minta rekomendasi. Yang jadi persoalan orang yang melarang wasilah itu karena beranggapan bahwa orang itu tidak bisa menolong sesamanya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Tetapi hadis yang dijadikan alasan menolak wasilah, justru hadis ini yang memukul mereka sendiri. Wa waladin shalihin yad'u lahu. Jadi proses mendoakan masih berjalan toh. Paham? Ya ketangguhan bodoh bukan? Iya. Tetapi kan masih berlanjut. Illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sebagian harta yang kita serahkan untuk masyarakat, untuk jembatan, untuk musola, untuk madrasah, untuk WC umum, apa saja yang dimanfaatkan masyarakat, itu semuanya kan terus mengalir. Dan ilmu yang bermanfaat, kita menemukan ilmu bermanfaat, ilmu gosok kaca, ilmu ngelem, ilmu ngekek. Pokoknya semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, ramuan-ramuan ya. Seorang apoteker menemukan formula-formula yang herbal yang baru sehingga bisa menghindari obat-obatan yang sifatnya kimia. Ya kan, setelah dia mati kan obat itu dipakai oleh orang, itu kan jasa dia. Ada royaltinya, Allah juga memberikan royalti untuk mereka tuh. Hanya saja pengertian ilmu yuntafobihi ini nampaknya menurut pengamatan saya dimonopoli oleh kiai-kiai yang pintar ngaji, sing bermanfaat ku sing bisa marabanan, sing bisa maca kitab kuning, sing bisa ngimami masjid, ini bermanfaat. Kalau urusan ilmu yuntof itu bermanfaat di dunia. Ini akhirat malah urusan mesin yang di dunia ini bermanfaat. Apakah itu listrik, apakah itu temuan-temuan teknologi yang lain, apakah obat-obatan, apakah estetika, apakah patologi dan sebagainya. Jadi pribadi makin maksudnya apa hubungannya tahlilan dengan ilmu yang tafaubihi? Ruwet bikin sih. Iya, jadi kita tolong singaran amal soleh, suarga, jangan dimonopoli sama kamu aja dong. Kakak dari sini kabel mungkin mah. Ngerti beli kia sihab. Jadi bak bitarnya bisa maju suara gak konon. Iya, waladin solehin. Perasaan anak dewek. Walad itu bisa anak sendiri, bisa anak orang lain. Bisa anak didik, bisa anak murid, bisa anak buah, bisa rakyat. Pokoknya orang yang telah kita bantu mereka menata masa depan yang baik, pendidikan, kesehatan, kecerdasan. Iya kan? Itulah anak-anak kita juga. Mereka akan mendoakan kita. Tuh sih dari lo. Kirim dongan yang saya serep duduk. Enggak Jumat orang. Anak putunya duduk ini. Anak putunya sih pada mabok-mabokan maakid sih. Jadi nanti kalau kamu jadi kiai punya pesantren banyak santrinya, mereka bisa baca Quran, bisa sholat, sekolahnya ijazah, bisa kerja, bisa berkeluarga dengan baik, bisa ngasih makan anak istrinya dengan halal karena mendapat pendidikan keterampilan dari kamu semuanya. Mereka mendoakan kok. Biar anak sendiri pun kalau kita tidak menanam jasa, tidak ngongkosi, tidak membiayai, anak ditinggal pur pujaran kono, sirane kawin maning boro-boro ndo gak kena no. Bisa-bisa anak sirang gulati makam ugar nguyu makam sirang. Ande je makam bapak pengen badek gitu. Buka sletingnya cur lantang. Yang masih urip bisa nglawan ora? Semua ada di uyusisan. Iya, umpamanya. Seperti itu kira-kira. Jadi ternyata kan anak soleh berkelanjutan. Siapa saja. Berarti ketika saya mati, barangkali anak-anak santri saya
merasa berutang budi kepada saya, barangkali kan gitu, karena atau merasa berterima kasih kepada Allah melalui perjuangan kita semua ini, akhirnya ya saya dikirimin Fatihah setiap hari malam santri, ya kan? Dan anak saya belum tentu mendoakan saya. Jadi berlanjut enggak kita menolong mereka? Lah iya. Lah ketikanya merekanya sudah mati, gimana? Ya kita kirimnya, ya barang aja mendapat keringanan ampun dari Allah. Nah ketika merekanya orang-orang syuhada solehin, sama, mereka juga makhluk. Mereka bukan Tuhan kok, mereka makhluk. Tapi jasad dan rohnya sudah terpisah. Secara ruhani mereka makhluk. Apalagi sebagai para syuhada yang Allah mengatakan wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka belum mati kok, masih hidup dan masih mendapat rezeki. Masih bisa mereka mendasihkan kita, masih bisa meniliki kita. Yang antar sebelum sedikit semua kan. Nah kalau mereka para syuhada, para aulia yang statusnya belum mati masih mendapat rezeki, ya why not? Mengapa tidak mereka juga bisa mendoakan kita? Dan saling doa mendoakan ini adalah merupakan satu gagasan yang sangat cerdas sekali, membangun persaudaraan antar kita. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, didoakan semuanya. Itu artinya kita saling ingat, saling sayang, saling mendoakan. Ini semuanya kan meredam dendam sosial yang ada pada diri kita. Barangkali urusan doa mendoa agar pada dipentungi, ya tak pentung lah nang mungkin mah. Masa urusan doa mendoakan jadi pentungi seperti blowly mana? Kan gitu persoalannya. Ya. Lain dengan orang menyembah berhala, itu berhala mah benda mati yang tidak bernyawa. Ya kan begitu. Dan tidak punya rohani dan tidak bisa berubah apa. Di pentung remek masih bisa ngelawan berhala mah, iya kan? Jadi mereka masih hidup. Balhum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Hay ahyaun yurzaquna 'inda rabbihim. Jadi 'inda rabbihim ini muta'alliqnya bi yurzaqun. Jadi ke belakang ta'alluqnya itu. Yurzaquna 'inda rabbihim. Masih diberi rezeki dari Allah. Ya, asalnya yurzaquna ahyaun yurzaquna 'inda rabbihim. Jadi ahyaun yurzaquna itu fi'il mudhari mabni al majhul wa dhamir itu sebagai naibul fa'il, 'inda rabbihim jar majrur muta'alliqun bi yurzaqun wal jumlatu yurzaquna 'inda rabbihim fi mahalli ahyaun sebagai sifat. Sing pada ngedalikah masih bisa ngengor. Iya belihat keder. Dari mana Anda bisa tahu maknanya ini, maksudnya ini? RP beli buru, sing buru RP masih kadang-kadang masih salah pahamannya. Apa nih sing beli buru? Atau mutak pusam begini? Iya. Kan ahyaun masih hidup di dunia. Iya, karena persoalannya yang ini mati masuk sel, yang ini mati tapi rohaninya itu masih mendapatkan kebebasan, sehingga karena dia mendapat kebebasan statusnya sama dengan hidup, mendapat rezeki. Ia bisa niliki je, bisa menemui kita. Walakinna aktsara nasi la yash'urun. Tapi kita semua ini enggak bisa merasakan ning umay langka, ning kantor langka, ning sawah langka. Iya, masih hidup tapi kamu tidak merasakan. Artinya secara fisik sira beli bisa menemui. Kalau fisik kamu tidak akan bertemu karena mereka sudah tidak ada fisiknya. Tapi kalau rohani kamu ya bisa menemui mereka. Paham beli? Rohani ketemu sama rohani, fisik ketemu dengan fisik. Kalau kejadian bungbung, ya itu juga takhminat ya. Tafsir mereka itu tafsir menok takhminat. Jadi duga-duga, angan-angan, kira-kira, yang khayal-khayalan seperti itu. Jadi tidak sedikit penafsiran juga itu angan-angan, khayalan, dugaan-dugaan. Termasuk juga mitos-mitos Israelit juga masuk lah Mas Syab. Banyak tafsir itu yang Israelit masuk kok. Karena pada generasi awal penafsiran itu bukan seperti sekarang, bukan seperti Syekh As-Sabuni, bukan seperti Al-Qurasyihab, tidak. Generasi awal penafsir itu sama sekali tidak menggunakan ilmu pengetahuan mengorek kebenaran Al-Qur'an, ya kan? Tapi mereka hanya semangat mengumpulkan petata petiti, peribahasa, mitos-mitos, ya semuanya dikumpulkan. Sekarang ngumpul aja dulu. Nah itu juga suatu kekayaan yang luar biasa bagi kita. Dikumpulkan aja, bos sebagai Israel itu mancing, ceritakan mancing kape, nggak ada urusan. Nah baru setelah itu periode selanjutnya
baru penggalian makna, lafzan wa makna, eksplisit, implisit. Setelah itu baru ambil spesialisasi tafsir di bidang nahwu shorof, i'rabul Quran, tafsir di bidang balaghah, ya kan gitu, i'jazul Quran, tafsir di bidang politik, fi zilalil Quran, tafsir di bidang ilmu pengetahuan, ruhul Islam. Nah iya kan, jadi memang begitu tahapannya. Jadi begini, ini disiplin keilmuan secara akademis itu selalu harus pengantar, itu perlu sejarah pengantar tuh supaya tahu lapangan. Ya bagian sirane baca 30 kita tafsir gak? Apa kabeh? Belum tentu Anda paham. Karena Anda tidak pernah ada yang mengantar kan. Maran men, dia kasih ngantar. Akhirnya takon kita. Griani pakai telepon di sini ku griani so. Jadi kita perlu ngapain kan mah. Ni takon aku griani pakai telepon di langsung ngantar saya salah kan. Ni ku griani, anggih sewon ya kita perlu ngabeli. Iya. Ya balik lagi nonggon nih. Ya, itu kenapa? Ya karena tidak diantar. Makanya perlu pengantar begitu. Pengantar tafsir, pengantar ilmu nahwu. Jadi nanti dalam persengketaan antara Kufah dan Basrah, ya kan, antara Sibawai dengan Al-Jinni dan sebagainya, itu juga harus paham kenapa jadi begitu, latar belakang politik, latar belakang budaya, latar belakang pertarungan budaya antara satu kota dengan kota yang lain, ya, dan perjuangan survive, ya, persaingan pengetahuan dengan orang-orang Persia. Kita harus tahu, kalau enggak ya repot makanya. Jadi artinya putar di siap ya. Jadi artinya awit mana kita belajar gini. Ya, ini jadinya pendil. Ya, barzakh itu sebetulnya adalah demarkasi, garis demarkasi memisahkan alam fisik dan alam rohani. Dindingnya ini seperti kulit telur dibagi sejuta. Tahu kulit telur dibagi sejuta. Tapi semua tipesnya kok masa tembus saja lagi. Nah ini namanya barzakh. Barzakh itu dinding pemisah. Nah sehingga manusia-manusia yang sudah secara fisik sudah nggak ada, ya kan begitu, masih ruhani dan masih hidup di alam di bumi ini, masih bisa bebas berkeliaran. Itu disebutnya dengan barzakhi. Jadi nisbatan ila hijabnya ini pada dindingnya ini, namanya barzakhi atau alamul barzakh. Ketika mereka, sebetulnya bukan kita yang mendatangi mereka yang mendatangi kita. Dan biasanya itu ketika mereka berkomunikasi itu dengan kita, itu kita tidak di alam sadar, tapi juga tidak dalam mimpi, tapi antara mimpi dan sadar. Al-yaqzah fil hulm, al-hulmu fil yaqzah. Jadi tersadar. Nah ini saya pengalaman saya ceritakan barangkali kebetulan Bung Iyad, tapi ini juga saya tidak melihat satu kelebihan apapun, karena kalau masih ketemu sama barzakh, apa yang dibanggakan pada makhluk itu. Mana kok dorong-dorong pengen ketemu karena Nabi Khidir, goblok beli langsung ketemu karena Gusul baik sih. Kader beli. Tidak aja kuning sembarangnya mah. Tetap saja yang bisanya Allah. Iya, artinya begini, ketika itu saya 40 hari puasa waktu itu, hanya makan pisang aja. Pisang juga berapa biji selama 40 hari itu. Nah, hari terakhir diajak oleh ibu saya gitu. Pati gini jadi sampai ning bapak tua ning kana ning mbakku sangkan serban girang. Ya karena yang minta ibu, ya udahlah, aslinya saya juga enggak ngadep enggak apa. Iya, gitu mah pengen ketemu kalau Gusti Allah duduk kalau mbakku sangkan kita mah. Nah akhirnya malam terakhir itu saya sengaja tidak tidur dan nggak mau tidur, tapi tidur di pintu gerbang masjid tuh, pintu masjid di situ, dan tiketnya kan sebelah kanan terus itu di pojok. Sambil berbaring jam 1:30, jam juga saya sadar 1:30, dan orang ngobrol juga saya paham, apa yang diobrolkan juga saya sadar. Mbak Kus akan datang. Nyanyi saya topong sida. Topong saten ireng bengen kah? Sing dibus sepada lusuh kah? Kira ngambil bengen topong saten kah? Lusuh. Mau kesan topong blesak mukon, topong anyar besi. Orang ngobrol saya sadar, tapi saya berdialog juga seperti itu. Tapi waktu itu ada Wahib Wahab, ada siapa? Menteri agama zaman Wahib Wahab ya dulu ya. Sampai Mukti Ali, sampai waktu itu menterinya masih Munawir Sadari. Munawir Sadari juga ikut hadir. Jadi menteri agama Indonesia itu hadir mengiringi Mbak Kusangkan, ngasih topong. Jadi waktu ngomong ya wus bagnya sing anyar gitu. Akhirnya saya konsultasi dengan Ki Maktum. Goblok sih macam itu, topong sing ras beli gelem sih.
Ngas apa sih? Masih pecing awas kalau anyar gue. Ya harus lumayan yang penting. Jadi topong anyar. Jadi artinya ya baru. Semuanya kita harus mulai dengan yang baru semua. Kita tidak melanjutkan yang lama, tapi harus yang baru semua. Jadi artinya bahwa pondok yang baru di tanah-tanah yang baru, kan begitu. Pemikiran yang baru sampai semuanya baru semuanya kan. Karena bahwa begini persoalannya ya, bahwa mereka bisa menemui kita. Seorang anak perempuan yang mau melacur ke Jakarta, wis dan wis nggak kelambi wis di lempiti, wis karapan melacur ya kan lembung Jakarta. Bapak tuh teka, sudah berhenti. Dia ini juga nggak saya tidur enggak, terjaga juga enggak. Tapi itu di tengah-tengah itu barzah kan di situ letaknya, pertemuannya di situ. Ya alasannya yang jauh sekarang enak aja makan maning, badan dia remek. Di benteng cewek wong Jakarta remek awak kira bagaimana bagus kemang saya naka wis terjoknya mau batua wis ganteng kok oleh laki sing sugih dia sadar di situ sih makanya dalam hanya berapa bulan lah ada orang kaya yang lamar dia kawin akhirnya dia bahagia paham di sini. Jadi itu adalah alam barzah seperti itu Mbak. Jadi kita terjebak mendetail lah supaya jelas ngobrolkan beli paham-pahaman ini begini. Jadi tetapi kalau mereka mati kafir orang jahat preman mati boro-boro bisa manusia dari penduduk dewek kan enggak? Ya ulah nih. Jadi seringkali dia orang jahat kitanya menduga waliullah sampai tekang bokong ke mutoyo dek. Iya silaning makam kun ya enggak apa-apa nih. Nah salah satu orang yang ahli kuburan tuh Habib Lutfi. Bulan Gus Dur bakal ziarah itu selalu ngajak Habib Lutfi. Mutakhasis ya, spesialisasi kuburan. Ya artinya anak isin atau langkah isin kan kah? Iya. Yang Lutfi ko singeman kumbok kita bengen lagi silakan kliwat dia beli. Menengening rumah kita bengen ko. Ya sing mau mengembok kita. Iya, kliwat ko para bahasa. Bakal paman ya. Iya, ya sekawin tuh yang Pekalongan sekawin. Betul kan kawin. Tuh ceritanya. Jadi itu hadis itu juga tidak bertentangan sama sekali, malah itu semakin malah menjelaskan. Makanya perlu diuraikan. Syuhudu haqqin bila khalqin, melihat hak tanpa makhluk. Kama anal baqa huwa syuhudu khalqin bihaqqin. Baqa, kekal, abadi. Wal mahabbatu akhdhul haqqi qalba man ahabba min ibadihi. Yang namanya cinta itu ialah ketika Allah merenggut hati seseorang di antara hambanya supaya mencintainya. Yang direnggut siapa? Orang yang dicintai hamba Allah, yang dicintai oleh Allah. Hatinya dibangun sehingga dia jatuh cinta kepada Allah. Fala yakuna lahu an nafsi ikhbar. Sehingga tentang dirinya pun tidak ada pemberitahuan. Ya ujuk-ujuk ketemu demen baca. Ya tapi begini, memang ada jurusnya. Tapi saya kan buka kuncinya. Salah satu untuk menumbuhkan rasa cinta pada Allah, bahwa kamu harus menghitung semua kebaikan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Masa orang yang segitu baiknya beli kepencet siraku? Manusia yang terlalu baik sama kamu bisa tergila-gila mencintainya. Iya benar. Lah ketika ada orang ngirimin uang setiap bulan 100 juta setiap bulan, pengen ketemu beli ke ruangnya. Tapi kita kan beli wah orang Gusti Allah, kenikmatan dikira-kira ya tidak pernah merindukan kok. Embu baik. Kenapa? Yang oleh dia kita yang kaya memang kita. Ya itu persoalannya. Jadi percaya diri juga satu hal yang menjadi hambatan besar ya. Karena aku berjasa, karena aku kerja keras, karena aku pintar, karena aku sarjana, karena aku. Sekarang seorang caleg lulus, masuk jadi anggota DPR. Apa yang terjadi? Sulit untuk berterima kasih kepada Allah. Karena dia merasakan habis uang 500 juta sampai 1 miliar. Keliling se-Jawa Barat, ya kan? Mubang, berkomunikasi, ketemu ulama, ketemu seniman, ketemu segala macam, ya kan? Bagi-bagi stiker. Itu yang terbayang. Jadi yang menghantar aku yang tidak kan karena upayaku. Ya, justru karena itulah. Walama ghairi mahbubihi qarar. Dan dia sendiri juga tidak merasa tenang dengan kekasih siapapun selain Allah. Ketika dia mencintai siapapun, dia nggak pernah tenang. Baru dia merasa tenang ketika dia mencintai Allah. Waqila ghairu dzalika. Faman 'arafal haqq syahidahu fi kulli syai' walam yara ma'hu syai'. Orang yang sudah kenal Allah itu, dia melihat segala sesuatu dan dia tidak melihat Allah bersama apapun. Jadi singkat jalan, ya Gusti Allah dewakan baik. Tidak pernah melihat Allah dan harta, Allah dan jabatan, ya Allah selesai. Allah tidak bersama siapapun. Dewakan Gusti Allah dewakan orang. Engkau sendiri, aku pun sendiri. Linufudhi basiratihi min syuhudi alamil asbah
ila syuhudi alamil arwah. Ini adalah karena basirahnya yang transparan. Karena transparansi basirah dia, transandentalnya basirah dia, dari mulai melihat alam fisik sampai kepada melihat alam rohani. Bahkan deleng jin mah masih kasar, masih gampang melihatnya. Yang paling berat itu melihat roh manusia loh. Dan sampai sekarang belum ada orang yang bisa melihat roh manusia. Ketemu malaikat banyak, ketemu jin pirang-pirang, ning gorong-gorong ya akeh, sing geyongan ning wiwitan pulir rambut dawa anak geyang-geyong kulana kuntilanak artinya. Anak sing glundung ciringis sana. Glundung ciringis mana? Itu gampang. Yang paling berat dan sulit untuk melihat roh manusia. Karena roh yang ada pada dirinya adalah mirruhi. Biasa terus akan ngawur sih dan itu. Daripada ngawur pekenku. Jadi kadang-kadang gini, kalau saya menyatakan tahu disebutnya murtad, bakal beritahu beli weru arane kafir kita beli. Weru kafir, beli weru murtad. Ya sebenarnya jawaban yang selamat adalah enggak tahu. Barangkali malu bilang enggak tahu, Allah yang tahu. Ya pada barang. Jadi wallahu alam go artinya kata kiasan menyembunyikan dirinya tidak tahu. Wa min syuhudi alamil mulk ila syuhudi fadail malakut. Mampu melihat secara transandental dari alam mulk kepada alam malakut. Alam rendah ke alam yang sangat tinggi. Wa man fana bihi, barang siapa yang mencapai tingkatan fana, wan jazaba lan kesedot ila hadratihi kepada kehadiratan Allah, ghaba fi syuhudi nurihi, dia akan sirna dalam menyaksikan cahayanya itu, an kulli syai'in, apapun menjadi hilang dengan cahayanya itu. Walam yasbut ma'allahi syai'an, atau walam yusbit ma'allahi syai'an, sehingga enggak ada apapun bersama Allah, tidak ada yang tetap apapun bersama Allah. Artinya semuanya tidak ada. Ya artinya makanya ning sijine hajatan kondangan. Ana bitarmi, ana bicarmun, ana bi sampean bekesol, jebol, bocah wadono ayo pisan ayunek. Brikaton kabeh kan. Semua terkonsentrasi ke dia. Bitarmi takon, Kang. Kalian beli kita kawingi Kang ngau klambi apa empu, nyung brikaton sih. Kan yang paling ayu sih katanya. Itu kan arti begitu, sama kita nggak sadar, nggak kelihatan. Ini kita lagi contoh secara fisik aja dulu dah. Hanyutnya perasaan kita memandangi sesuatu yang sangat indah, melupakan segala-galanya. Sampai-sampai rasa sakit pun bisa hilang. Perempuan-perempuan Mesir itu sampai menyayat-nyayat tangannya melihat Yusuf, nggak sadar. Falamma ra'aynahu akbarnahu qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya ileh. Apal pada neplukin ke tangan di sejajar melongo. Ini pasti bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Nah kalau yang bisa kita lihat adalah yang maha indah, yang maha indah. Bakal maha kwe, insyaallah pamle. Jadi ya kita bisa melupakan segala-galanya. Sehingga artinya harta nggak ada artinya, bahaya apapun nggak ada yang ditakuti, apapun yang hilang dia tidak pernah sedih, menghadapi masa depan dia pernah cemas, siapapun yang menjahatinya tidak pernah melukai hatinya. Kian wong bener duduk wong edan kinki, duduk wong salah kabudel ya duduk kinki, bahkan di poyok menang bakal duduk gitu ki, salah kabudel ya di poyok dia menang bakal ketap-ketip baik, ngapain? Sudah tidak pernah berpikir ke sana lagi. Kita sibuk bekerja untuk Allah, nggak ada waktu untuk bertengkar dengan mereka. Ya silakan aja, wadanana, sawar jelas, gratis kata. Masa tak malas salah, sambil siapa? Wong madan jadi diladeni. Saya akan serah kepada Allah. Kalau Allah menghendaki mereka dapat hidayah, jadilah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya jadilah, terserah Allah. Tapi saya yakin bahwa kalau kitanya ngeladeni, membantah, malah menjauhkan mereka dari hidayah. Jangan-jangan hidayah yang ada pada diri kita dicabut juga. Degradasi hidayah. Degradasi hidayah. Alum. Iya, pada orang tahu godongnya buru-buru won. Ya iya menang-menang pas. Ya memang ya perlu kita rawat, kita jaga. Hidayat ibarat seperti pohon tuh ya dipagar supaya aja ayam sing nyeker supaya aja apa disiram dipupuk terus sampai berbuah.
Nah ketika sudah berbuah kan artinya nanti buah hidayah itu kan apakah? Ujung-ujungnya lah menambah semangat kerja kita yang luar biasa kok, nggak pernah kenal lelah. Iya, dan tidak pernah merasakan lelah. Dan semuanya adalah kebahagiaan dan kesenangan. Tidur lelap, makan lahap, badan sehat. Nggak pernah kenal lelah, nggak ada. Biar nggak tidur nggak ada urusan tidur sih, ngapain? Bisa nggak kita nggak tidur? Bisa kalau nggak apa-apa. Kalau kita sangat sibuk sekali kita nggak bisa tidur. Malah tidur juga nggak enak, tidur ngapain? Ini bau sekarang mentok terus exhausted ya, artinya sudah sampai kepada tingkatan pragat kabeh energinya. Ya aku keblek nempel badan aku langsung blek aku les turu, tengah-tengah seger mana? Ya bagaimana? Sehingga kalau tidur juga lupa mimpinya apa nggak tahu. Gua bakal turun lali. Beli kadingan mimpi apa kumbu. Mimpi betul. Tapi ketika saya tidak pernah memimpikan bapak saya kan saya nggak pernah mimpi bapak tuh. Saya paham, berarti bapak selamat, insyaallah. Modal siji ini bab kesabaran ya bapak, kelebihannya kayak bab ngaji ya akeh ulama yang lebih pintar ada ya kan gitu. Di bidang ibadah banyak ulama yang lebih hebat ibadahnya ya kan, jasa ya mungkin banyak ulama jasa, kesuksesannya lebih banyak lah. Bapak saya kan tidak punya apa-apa kecuali hanya punya kesabaran aja. Di rumah tukang becak kah? Jawabnya ya punten mas bebasan tukang becak ini kemana bila angsal kuleng anyang pak puternya harus melaku mau kulan ya kan. Pokoknya memang nganyang 5.000 jawabannya 3.000 diubang ya beli ini tukang becak tak beli di kako kan beli ayo setelah jepit itu ya lulu ketebukan gedang tali kalau gedang ya itulah. Jadi artinya bahwa kesabaran beliau adalah satu hal yang luar biasa dan mungkin saya nggak mampu seperti beliau. Jadi begini, saya masih ada kesalnya, saya masih ada marahnya, saya masih ada mau ya artinya bisanya hilang tuh ya di lawan dingin beli maksudnya nyongol mah menunjukkan kah lapuan lah ya sesuatu gitu. Yang kedua anak kita mah fasilitas itu hanya sampai di situ kita menggunakan ya wis sudah diambil yang punya baru tenang lagi. Mak sampaikan kah? Iya, mak sampaikan indal wahlatil ula dalam hadil basar kelayaban kah? Tapi tidak ada kan perlawanan itu, makanya masih perlawanan. Sampai tekan belum bisa turu. Wal farqu bainal fani wal arif. Nah, bedanya orang yang mencapai tingkat ma'rifat dan orang yang mencapai tingkat fana, bedanya adalah arif yusbitul asya'a billah wal fani la yusbitu syai'an siwallah. Kalau al-fani yusbitul asya' billah, semua yang ada ini ya kan, semua yang ada ini wujud bisa dilihat bisa diraba itu karena dibuat oleh Allah ya, semuanya adalah bikinan Allah. Wal fani la yusbitu syai'an siwallah. Jadi kalau orang yang fani itu dia sudah tidak melihat apapun ada, sudah tidak ada. Kalau orang arif ini gelas, kelihatan gelasnya dan dia juga melihat yang bikin Allah. Kalau orang yang fani sudah nggak ngelihat gelas, yang lihatnya Allahnya aja. Baka wong arif mah dalam katok di pepe, katoknya Maryam. Sebab fani beli ke dalam katok ke dalam Maryam gini barang. Wih paham? Sebab kalau kamu belum tidak paham, tetap yang melekat kebodohan saya juga. Bagaimana tidak bisa membuat orang jadi paham. Jadi sing bodoh kudu murid ya guru di sing bodoh akhirnya. Beli bisa nerangkan ya barang. Ya saya mengalami dulu. Saya termasuk korban metode manhajil Baghdadi. Saya ini korban manhajil Baghdadi. In ban bin bun betul ngabang apa yang disebelakin sesalah sagap. Iya sesalah sagap Cirebon tuh sebelaknya Bang Abe. Sampai tekan babakan di sepada di sebelah itu. Ternyata dengan metode Iqra dan qiraat, 3 bulan bisa baca Quran sih. Berarti sih goblok guru itu murid ini. Bahkan metode kan guru berarti ini. Nah, makanya juga orang Inggris itu juga dalam masalah metodologi itu mereka luar biasa. Setiap saat mereka melakukan penelitian tentang bagaimana mengajarkan bahasa Inggris. Sehingga bahasa yang begitu sulit dan rumit seluruh dunia melihatnya bahasa yang gampang. Kita ini nggak mikir bagaimana ngajar nahu dengan saya itu pernah menemui Direktur Jenderal Alexo Alabrig Arab Liga Arab gitu, bidang seperti kalau di PBB kan UNESCO, kalau di Arab kan Alexo, artinya budaya, pendidikan dan kebudayaan, kesenian kebudayaan. Muhyiddin Sabir namanya, Muhyiddin Sabir. Saya bilang saya mau pulang nih, saya pengen ngajar bahasa Arab di negeri saya. Metode apa yang paling layak untuk Indonesia? Yang nggak ada.
Orang Arab tidak pernah membuat metodologi bahasa Arab. Yang ada di Sudan tuh gimana saya bilang? Itu orang Indonesia disuruh belajar ke Sudan. Sudah pinter ngomong Arab, dipulangkan ke Indonesia suruh ngajar bahasa Arab. Bagaimana caranya? Ya suruh mikir dewek. Sebenarnya Pak, setiap bangsa metodenya tidak sama. Karena apa? Karena struktur bahasa lokalnya itu tidak sama. Kalau kita ngajar bahasa Arab kepada orang Inggris, akan lebih mudah mereka menguasainya. Karena struktur bahasa Inggrisnya sama sebagai bahasa kuna. Kalau bahasa Indonesia, ruwet bahasa Indonesia makin. Karena akal katanya juga nggak berkaruan. Bahasanya masih dalam perkembangan, dalam pertumbuhan. Makanya sekarang sudah ada anjuran bahwa bahasa pengantar di Indonesia, kita mulai dari TK sampai SD, SMP, perguruan tinggi, ya semua bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris saja. Dan itu saya dukung. Sebab bakal beliau anggar bodoh banget kan. Daripada ngomong bahasa Indonesia, masih enak ngomong bahasa Jawa. Karena perbedaan bahasanya, vokabularinya, kamusnya banyak bahasa Jawa. Kanggo guyonan anak. Bakal bahasa Indonesia, bahasa belum bisa kanggo guyonan kan. Bahwa camplang kabeh. Zainuddin MZ ketika mau berkelakar pun terpaksa menggunakan bahasa Betawi. Karena bahasa Indonesia nggak ada bahasa humor. Indonesia bukan bahasa humor. Iya, bahasa perdagangan asalnya. Ini berapa harganya, ngulaknya berapa, gimana uangnya. Enggak juga seperti juga. Enggak juga. Bahasa politik juga berbahasa yang halus, lembut, bahasa yang semu, bahasa yang ada, sudah ada mulai ajakan begitu tuh. Nanti seperti Malaysia, seperti Singapura, seperti bangsa-bangsa yang ya termasuk the new emerging forces, yang kekuatan yang baru tumbuh ini, ya sebaiknya pakai bahasa kuna aja lah. Makanya kalau di Afrika itu dua bahasa. Ada yang frankofon, ada yang anglofon. Jadi mereka berbahasa Perancis dari mulai SD. Ada lagi yang anglofon yang seperti Senegal, itu bahasa Inggris dari mulai SD sampai SMA sampai bahasa Inggris sudah. Bahasa lokal ya untuk bahasa tambahan. Di Malaysia juga sama, bahasa Singapura juga sama. Bahasa itu bukan bahasa orang Singapura, memang orang Singapura menggunakan bahasanya orang London kan gitu. Sampai beberapa negara Arab pun setelah penjajahan Perancis itu selesai dan mereka nyatakan merdeka, itu sudah tidak berbahasa Arab lagi, berbahasa Perancis. Artinya semua orang Tunisia pasti berbahasa Perancis. Sebagian dari mereka ada yang tidak bisa berbahasa Arab. Sampai tingkat menteri juga ada yang tidak bisa bahasa Arab, bisanya Perancis. Jadi ngomong Arab dadak mikir ini. Soalnya dari SD sampai SMA itu pakai bahasa Perancis. Nah, ketika saya di Tunisia ada gerakan Arabisasi sebagai gerakan nasionalisme mereka, bahasa Inggris digusur perlahan-lahan di Tunisia. Kelas 1 SD tahun 78 gitu bahasa Arab. Kelas 2-nya masih bahasa Perancis. Tahun berikutnya kelas 2 SD berbahasa Arab. Kelas 3-nya masih bahasa Perancis. Terus perlahan secara gradual, dan sekarang sudah selesai berbahasa Arab lagi. Tapi kalau di Aljazair itu secara revolusioner, artinya dengan ketok palu bahasa Perancis haram, majalah surat kabar dilarang masuk, kan begitu. Sampai nama-nama jalan, Avenue de la Liberté, Syari'ul Hurriyah, Singkeder Taksi, Ila Syarhuriyah, fin Syarhuriyah, mana Syarhuriyah itu? Avenue de la Liberté, oh Liberté. Jadi stagnan. Bangsa itu baca buku Arab belum bisa, baca Perancisnya gak ada. Akhirnya stagnan. Jadi pengalaman yang paling bagus adalah pengalaman Tunisia sebetulnya dalam gerakan Arabisasi itu. Ini jadi masalah juga karena bahasa pengantar juga bahasa alat komunikasi. Kalau alatnya itu nggak lengkap ya bedahnya juga masih ruwet, masalah takwa, iman, Islam, tawadu, khusyuk, soleh, semua nih ruwet gini, tekorek kesejen kabeh pahaman iki. Kenapa terjadi demikian? Jadi ya wis, pokoknya kalau saya mah kalau nggak bahasa Inggris ya bahasa kuno, bahasa yang sudah mapan lah. Bahasa Inggris, bahasa Perancis ya, bahasa Spanyol, bahasa Cina. Ini bahasa-bahasa besar nih, bahasa Arab. Tapi yang kemungkinan ya hanya dua bahasa yang di dunia besar tuh, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Dan bahasa diplomatik dunia resminya itu adalah dengan bahasa Perancis. Jadi seorang diplomat itu harus mampu berbahasa Perancis. Aturannya masih Perancis loh. Tapi karena besarnya Amerika dan Inggris, akhirnya tergusur bahasa Perancis itu. Artinya banyak diplomat yang tidak bisa berbahasa Perancis. Ya, akhirnya pakai bahasa Inggris.
Jadi pertarungan juga sama, masing-masing memperjuangkan bahasanya menjadi bahasa dunia. Ya, Arab juga memperjuangkan menjadi bahasa dunia. Cina juga sama. Sekarang yang diakui ada berapa bahasa dunia tuh? Inggris, Perancis, Arab, Spanyol, dan Cina, 5 bahasa. Jadi semua keputusan-keputusan PBB itu semuanya langsung ditulis dalam 5 bahasa dan semuanya resmi. Sehingga ketika Anda tidak bisa berbahasa Cina, nggak usah kecil hati. Silakan pilih bahasa mana yang Anda bisa. Inggris, bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Jadi sah berbicara di PBB dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa resmi. Itu sudah kewajiban PBB, langsung interpreter simultan, langsung diterjemahkan secara spontan. Belum kurang kok. Ini pergaulan dunia seperti itu. Tapi bakal bahasa Indonesia beli payu, nggak usah jauh-jauh lah. Kita bisa pakai HP atau komputer. Yang biasa istilahnya pakai bahasa Inggris. Begitu dibuat istilah-istilah elektronika pakai bahasa Indonesia, tambah beli ngerti kita. Maksudnya apa? Nah, jadi memang harus kita pertimbangkan. Tetapi ingat, kita masih ada kekhawatiran karena nasionalisme juga masih sangat kita perlukan untuk dibangun di negeri ini. Sebab Pak, nation buildingnya Bung Karno belum selesai. Kalau kita sudah berbahasa Inggris, melupakan bahasa Jawa, melupakan bahasa Indonesia, saya khawatir di nasionalisme kita hanyut nanti. Tidak merasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya itu tantangnya begitu. Saya tidak setuju begitu. Tapi dalam artian bahwa orang Indonesia bagaimana caranya supaya bisa berbahasa asing, saya dukung. Umpamanya, nggak usah seluruhnya, pelajaran-pelajaran 2-3 mata pelajaran itu harus dengan bahasa Inggris. Yang lainnya sejarah, Pancasila, apalah macam kan begitu ya. Itu olahraga pakai bahasa Indonesia. Sehingga nanti anak-anak itu sudah bisa menguasai bahasa. Mungkin saya kira seperti itu. Kalau saya diseminarkan di tingkat nasional tuh, saya akan berpendapat seperti itu. Daripada bahasa Indonesia dihapus semuanya, mah enggak dong. Yang penting kan bisa berbahasa asing kan? Ya iya itu aja. Iya dong. So, saya masih curiga untuk menobatkan Anda sebagai intelektual ketika Anda tidak menguasai bahasa asing. Kenapa? Anda tidak punya jendela untuk menengok peradaban lain. Akhirnya seperti katak dalam tempurung nantinya. Bahasa asing apa aja? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Spanyol, 5 bahasa besar. Cuma nasib saya kan lain. Saya belajar bahasa-bahasa klasik semuanya, bahasa-bahasa kuno, bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Arab begitu. Ya lah kesing takon kene mah. Itu bahasa-bahasa kuno gitu. Bahasa-bahasa yang sah sebagai bahasa Islam. Bahasa Islam ini, bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turki, ya, dan bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu diakui sebagai bahasa Islam. Karena bahasa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa yang banyak dipakai dalam hal membicarakan, menulis, mengkaji tentang Islam. Hampir semua buku-buku Arab yang terbit di sana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sampai Bukhari kah anak terjemahannya, Jami' Shaghir anak terjemahannya, Samsul Ma'arif anak terjemahannya. Tapi belum ngerti ngomong alur itu persoalannya. Semuanya kita ngerti kah? Termasuk Al-Hikam. Ada terjemahannya, malah bukan satu, banyak, ada 4-5 versi yang 5 orang menerjemahkannya. Saya baca semua itu, bukannya tidak baca, saya baca semua. Saya kan jahil, artinya curious, artinya pengen tahu, mencang tekang nanti. Yang ngacok habis, tambah beli paham, ini. Ya kenapa? Ya itu kadang-kadang kenapa tidak mengerti struktur bahasa Arab secara. Jadi sebagai penerjemah itu ya harus seorang sastrawan yang berada di 2 bahasa. Kalau dia sastrawan Arab, bahasa Indonesianya nggak bisa, bukan sastrawan. Iya benar. Demikian juga sastrawan Indonesia kayak HB Yasin, dia bukan sastrawan Arab, menerjemah Al-Quran, dia masih angker Belanda, iya kan? Dan tidak akan bisa transfer seluruhnya itu. Maka kedua-duanya harus dikuasai, dan ini yang sulit. Makanya paling tidak ya tim sajalah bersama-sama gitu, kolektif ketika menerjemahkan buku itu. Ya pakai tim gitu. Jadi ahli bahasa ini gitu masuk. Jadi antara Al-Fani dan Al-Arif, kalau Al-Arif itu masih melihat sesuatu, ya kan, sekalipun dia sadar bahwa sesuatu itu adalah ciptaan Allah, dia melihat Allah melalui sesuatu yang diciptakan Allah. Dia melihat sesuatu, melihat Allah melalui sesuatu ciptaan Allah. Kalau Al-Fani sudah tidak melihat sesuatu, yang dilihat sudah Allah semuanya. Ya, saya kan boleh. Al-Arif yuqarriru al-qudrata wal hikmata. Al-Arif mengakui, memutuskan, mengakui adanya kudrah dan hikmah.
Tetapi wal fani la yara illal qudrah. Baka arif mah kenapa bendungan situ gintung jebol? Dia melihat karena dulu kontraktor yang membangunnya itu mengambil untungnya terlalu besar, sehingga semen harusnya 1,3, 1,2 untuk bendungan, 1,8. Sebabnya dia mencuri semen karena uangnya sudah dia bayarkan untuk pejabat yang punya proyek 30%, dan harus ngasih mecin kepada perusahaan lainnya, peserta tender yang tidak menang. Arahnya apa? Prelet. Jadi tinggal 50%. Dia ambil untung 20%. Berarti tinggal 30%. 30% itulah yang dipakai. Sehingga disebut namanya kali tinggal 10%. Itulah nasib proyek di negeri kita. Jadi jebol itu sebabnya begitu. Kalau Anda masih melihat hukum kausalita, sejarahnya begini-begini, itu masih arif billah. Tapi Al-Fani sudah enggak mikir ke sana. Pokoknya Gus lebih pengen emang kono selesai Gus. Sebab siraku melarat beko, baka arif billah sira membaca malas. Tuli wedian, kecil. Modalnya langka. Siranya tidak pernah menunjukkan kejujuran. Jadi orang yang punya modal juga ragu-ragu. Ya angel susah uripe. Baka wong fane nyung sirako canting jali singkanane mula. Paham lagi nih? Itu bedanya Al-Fani dan Al-Arif. Ngaji antem goblok angger. Yes, bukan karena akhirnya rendah, bukan belum ketemu kiai yang pintar, bukan. Yang singkanane gak sira kunyong calon bodoh ini. Jadi yang penting ngaji ya bae, bodoh angger beli apa purwis. Al-Arif yarul haqqa fil khalqi. Orang arif melihat hak pada makhluknya. Raqauli ba'dihim, seperti kata mereka, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fi. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah di dalam sesuatu itu. Wal fani la yara il haq. Orang yang fani itu tidak melihat kecuali Allah. Yaqulu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablahu. Saya tidak melihat sesuatu pun kecuali sebelumnya saya sudah melihat Allah dulu. Al-arif fi maqamil baqa wal fani majdzubun fi maqamil fana. Kalau arif itu dia makamnya makom baqa. Artinya masih statusnya masih eksis. Status orang arif itu masih eksis, masih ada. Kalau fani itu statusnya sudah tidak ada karena dia sudah kesedot. Majdzub fi maqamil fana. Al-fani sairun wal arifu mutamakkinun wasilun. Kalau orang yang fani masih dalam perjalanan, kalau arif yang sudah mapan dan sudah sampai. Wa man ahabballah lam yu'assir alaihi syai'an min hududihi. Barang siapa yang mencintai Allah, lam yu'assir alaihi syai'an, dia tidak terpengaruh oleh apapun min hududihi, berupa kepentingannya itu. Jadi dia apapun dia tidak pernah memikir kepentingannya. Untuk gue ini mana? Kitanya beli apa? Orang enggak ada urusan. Kepentingan jabatan, kepentingan materi. Wa hawa nafsi, dan hawa nafsinya. Walau kana fihi hatfa anfihi. Sekalipun dia harus pompang sampai cungure rusak. Artinya sampai binasa. Hatfun itu kebinasaan, kematian, kerusakan. Sampai kumprungnya cungur, sampai bolongnya cungur. Kama qala qail qalat wa qad sa'alat an hali ashiqiha billahi sifu wala tanqus wala tazidi. Faqultu law kana rahna al-mauti min dhama'in wa qultu kif an wurudil ma'i lam yaridi. Qalat, dia berkata, perempuan yang berkata qalat nih. Waqad sa'alat, dia bertanya, an hali asyiqiha, bagaimana keadaan kekasihku. Kata si perempuan tadi bertanya-tanya, bagaimana keadaan kekasihku. Billahi sif, tolong dong ceritakan bagaimana kekasihku sebelumnya. La tanqus wa la tazidi, cerita sepase baya aja diliwi-liwi jadi kurang mencam priben. Aja bakal kandek aja diliwi-liwi, senyatanya be priben. Bakal melarat, omongan melarat seanane. Bakal demenan kita selingkuh, ya ngomong terus terang. Bukan terus kawin maning, ngomong aja diputus-petakan kan. Jadi aku minta penjelasan sejujurnya, bagaimana kekasihku. Fakultu law kana rahal maiti min tamai, saya katakan, bagaimana kalau seandainya harus dipertaruhkan dengan kematian
karena sangat dahaganya. Wa qultu kif an wurudil ma'i lam yariji. Saya katakan, bagaimana kalau seandainya kondisinya saya ini saking dahaganya, lalu saya tidak boleh minum sampai mempertaruhkan nyawa. Wa qulti, dan kamu mengatakan kif harus berhenti an wurudil ma'i, jangan mendekati air. Lam yariji, yang tidak pernah mengalir. Artinya ini adalah pertaruhan, bahasa Jawanya lebih baik bocor mulut daripada, lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Rahasia adalah rahasia yang tidak boleh diceritakan. Tantangannya adalah kematian. Ya bakal diterangkan angin makan. Iya boleh. Ya. Jadi artinya bahwa seringkali ini bahasa-bahasa sufi itu adalah seringkali dalilnya itu ya sebagai perbandingannya itu sajak-sajak cinta. Ya, maka saya juga tidak segan-segan cinta kita kepada Allah. Bukan berarti si Allah. Kalau seperti sidang dilengkap tokoron kah? Barangnya mah sambil ngerti ke barangnya mah. Dan seringkali mabuk cinta kepada Allah diibaratkan seperti orang minum arak yang beratus-ratus. Itu saya kira mesti dipahami. Bukan berarti orang sufi melegalisasikan minuman keras, tidak. Itu hanya sebagai satu wacana saja, supaya begitulah kira-kira perasaan cinta yang kita rasakan sekarang itu ya kira-kira seperti itulah. Orang mabuk cinta itu siap mati, siap mempertaruhkan segala-galanya. Dan cinta itu sifatnya adalah dirahasiakan. Cinta itu lebih indah dalam kerahasiaan. Enak endi sirak ketemu karo bocah wadon malang krik, aku cinta kamu. Enggak banding enak ya. Yang paling indah ketika dia melihat diriku, aku merasakan pandangan matanya meredup dan bergetar. Pandangan yang bergetar dari satu kerinduan. Paham boleh? Tidak usah kau katakan bahwa engkau mencintaiku. Aku tahu bahwa engkau sekarang bukan sekedar merasakan cinta kepadaku. Sekarang kau sudah betul-betul terbakar oleh kerinduanmu. Dan aku bisa mendengarkan jeritan matamu itu. Paham belum? Saya tidak merasa saya suci kok. Dan saya yakin juga saya kotor. Oleh karena itu saya mengatakan saya punya kelancangan untuk mengatakan I love you kepada Allah. Saya tidak merasa bahwa ibadah saya lebih dari yang lain. Enggak, ya sama. Atau mungkin juga lebih rendah dari mereka. Sehingga gak ada gedek. Makanya masa kayak kidukin bapak memang gitu. Iya. Tapi saya punya keberanian untuk mengatakan aku cinta kepadamu. Nah ini modal itu kok. Iya modal. Iya. Ya saya kira kalau orang cinta mah ya, saya kira punten ya. Orang cinta sudah tidak terfikir lagi meta apa kok. Meta surga enggak, meta neraka. Namanya rindu sih, orang cinta. Aku tahu banyak mereka yang melaksanakan perintahku karena takut hukumanku. Banyak mereka yang melaksanakan perintahku karena mereka berangan-angan ingin masuk surga. Dan setelah itu mereka bersenang-senang dalam surga. Yang paling hebat adalah mereka yang tidak ingin surga dan tidak ingin neraka. Semata-mata mereka lakukan hanyalah kerinduan, ingin menatapi wajahku. Jadi begini, orang bisanya merindukan tuh apa yang dirindukan. Sesungguhnya kalau kamu merindukan perempuan, nggak masuk akal apa yang kau rindukan. Dia tidak pernah menolong kamu, nggak pernah berjasa sama kamu, nggak pernah ngasih apa kamu, kok bisa merindukan? Jadi kalau begitu, ketika engkau merindukan seorang perempuan yang tidak pernah berbuat baik kepada kamu, sebetulnya kamu merindukan dirimu sendiri, merindukan nafsu, karena Anda ingin melepaskan kebutuhan biologis Anda dengan perempuan yang kau katakan merindukan. Sebetulnya rindu ingin melepaskan kebutuhan biologismu. Jujur kita makan belakang ngomong. Ketika kita itu merindukan mencintai seseorang, kan karena kita ingin mengambil sesuatu, iya kan? Ingin bisa pegang pahanya, ingin bisa menciumnya, bisa ingin memeluknya, iya kan? Karena kita ingin merasakan kelezatan dengannya, kan itu. Dan makanya, tetapi cinta murni yang sebetulnya ialah keinginan untuk memberi, keinginan untuk menyenangkan, dan siap berkorban untuk yang dicintainya. Kalau itu rumusnya, maka cinta yang betul adalah hanya cinta kepada Allah. Perangkat beli gini, Mas Evan, iya beli. di penghujungnya seperti itu. Jadi saya kira mungkin diantara kita yang dulunya
Wah kalau demenan ini ya karena masalahnya cinta itu kan di hati kita ya. Dan kita kan tidak mengerti mana rindu, mana cinta, mana kangen ya, mana pengorbanan, mana tik dan mana give ya kan, ketika kita mengambil kita memberi. Jadi artinya kalau kita mencintai Allah, itulah cinta yang sesungguhnya. Ya, jadi artinya bahwa jangan berharap kalau kita mencintai Allah masih terlalu banyak permintaan, masih ada harapan untuk mendapat imbalan, pengen oleh ganjaran surga. Ya, jujur ya secara syariat mah sah-sah saja. Tapi bagi seorang pencinta, you are not mine. Engkau adalah bukan milikku. Kalau engkau hanya formalitas, aku pun akan menjauh secara formalitas. Seorang pencinta yang loyalis adalah yaitu orang yang bekerja mengabdi bukan untuk orang lain. Orang lain yang paling terdepan adalah nafsunya. Ketika nafsunya terlibat, maka dipastikan di penghujungnya selalu minta imbalan. Ulangi menjawab muka. Seorang pencinta yang loyal ialah yang siap bekerja ya bukan untuk orang lain, hanya untuk Allah saja maksudnya kan. Orang lain yang terdepan adalah nafsunya. Orang lainnya tanda kutip nih. Orang lain yang saya maksudkan adalah yang terdepan, pokoknya yang terdepan adalah nafsunya. Jadi nafsunya sidaku ya orang lain itu barang emang. Ya kalau Sadrosid, Pak Joni, Kang Badri itu orang lain yang jauh, orang lain yang paling belakang, yang paling terdepan orang lain itu adalah nafsumu itu. Orang kan semua bekerja untuk nafsunya. Ada juga bekerja untuk istrinya, ada bekerja untuk negaranya, bekerja untuk partainya, ya kan, bekerja untuk organisasinya. Itu kan orang lain semua. Nafsu itu orang lain, dan yang paling terkemuka itu dia. Orang lain yang paling terkemuka adalah nafsunya. Dan ketika nafsumu itu terlibat, maka pasti di penghujungnya selalu minta imbalan. Dan aku tidak suka kalau engkau minta imbalan. Kalau engkau minta imbalan, ayo dinakin hitung hijir kalau sirah. Hitung-hitungan. Sirah pernah tak payah apa, sirah pernah payah apa. Langkah apa nih sirah kuno? Ayo hitung hijir ya, ayo ngijir makin ke. Apapun yang kau lakukan, nothing. Karena apapun yang kau matakan jasa, engkau mampu berbuat sesuatu buat jasa. Itu pun karena aku bikin kamu bisa. Kalau engkau mengatakan aku bisa bekerja dengan tanganku, aku katakan tanganmu aku yang menciptakan. Dan termasuk apapun yang kau kerjakan adalah kuciptakan semuanya. Jadi apa yang kau lakukan? Keder sih mah. Kang Badi enggak. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Barang kiduki ngijrang Gusti Allah. Wa ma halalnahu wa ma sabahnahu wa ma qara'nahu min suratul Fatihah wal Ikhlas. Masyaallah ngijrang kalau Gusti Allah. Bener gane pira Fatihah. Ya ruwet begini. Aduh, beli kapak-kapak tidak bagi satu orang. Ya soalnya bukan apa-apa. Saya juga sering ngasih tahu orang begitu, tapi orangnya kan nggak percaya. Ya Gusti mah masih maksa sampai kirim Fatihah Kanjeng Nabi ila hadratul Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati. Bakal kirim Kanjeng aja bancakan sih, masih barang-barang orang anak putu di sini ini. Khususan dong. Begitu kirim Fatihah nih Bapak Tuhan ini khususan Kanjeng Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa azwaji. Dilok-dok tuh. Alasan apa? Jeneng kita bemokonon ya wis jelas. Mailuan kita. Lah urusan kita mah. Ya kari wong demen lah urusan. Kari wong demen mah. Garap sugi gatal pengen wong demen sih. Ana wong adan demen aja johadi. Terkenal sugi beres johadi ke. Urusan apa ngirimi sendal? Ngirimi recet. Regane recet tidak. Perasaan beli kuat toko cetor johadi. Ya urusannya kan dia itu memberi sesuatu itu adalah simbol dari cintanya. Paham beliin kita. Bunga pihak kembang regane jadi. Ayo dihitungan. Lah korban yang loro goli kan. Jadi iya seperti begitu. Jadi kalau kita berbicara bahasa cinta, mari kita dengan rasa cinta kita, dengan bahasa cinta. Kalau Anda mau bicara bahasa kesehatan, kita bisa bahasa kesehatan. Bahasa filsafat dengan bahasa filsafat. Begitu politik, ya bahas ini bahasa politik. Sih mak walik-walik ngomong politik, nganggo perasaan cinta. Ya remak sih makanan mah. Bebodoni wong bae. Dari bakal politik malah kan melas langkah sayang gitu dengan cara apapun untuk kudurai gedeng lah iya soalnya visi misi target kan gitu. Jadi saya nggak percaya politik kejujuran. Ya Allah Rasulnya adalah yang paling dicintainya. Halawatal iman, merasakan manisnya iman itu kalau orang sudah jatuh cinta pada Allah dan Rasul. Kalau belum ya nggak pernah merasakan. Paling ya ngerasa ngantuk gitu, ngerasa pegel baik sih. Ya bukti gak sih sembaik koki yang tabliki yang semuanya juga sama. Kabeh beli yang kabeh. Tapi ketika engkau sudah mencintainya, engkau merindu
kedudukan. Karena sholat itu adalah salah satu momentum kita menghadap Allah. Betapa Rasulullah berkata kepada Bilal karena nunggu, ya Bilal arihna, qad dakhala al-isya arihna. Lagian kita sebelum kejagan kepengen ketemu Rasulullah. Kagian adzan los. Baru sudah mau Allahu Akbar bisa. Ya kecak. Namanya peragat itu ada maning baik. Nah, itu kan kalau mahabbah kan ditanya apakah ini secara apa secara hakikatan. Kan begitu ya. Saya kira kalau mahabbah itu bukan urusan syariat. Zuhud di luar wilayah syariat dan tidak akan bisa menjangkaunya. Etos kerja bukan urusan syariat. Syariat mah batas maksimal dan minimal, prosedur, persyaratan, juklak dan juknis. Ya kan gitu, gede-bege. Iya, jadi sulit dong orang cinta berdasarkan syariat. Kalau syariat mah yang penting sirang lakoni, kiyang yang lakoni, blik yang dipaksa ngelakoni, dikiyang-kiyang akan, ya kan begitu. Ya khusyuk bisa saja syariat juga ambil bagian, tapi sebatas matanya merem aja kelingan apa-apa sampai rokaatnya gak kelalen. Bisa tidak khusyuk aja, masa khusyuk aja kalau rokaatnya? Nah iya, jadi khusyuk secara syariat kan sudah tidak ingat apa-apa. Tapi kalau khusyuk yang sebenarnya kan rokaat ingat. Ada bahaya datang dia sadar, bisa ingat. Selodor ulah bisa ingat wong khusyuk beli apa? Merem, perang sana macam ngelayap tambah aduk kan. Serang wong wedi merem bakal beli ngelayap tukang Surabaya dari siapa? Begitu merem sehingga gambar casis gitu. Iya. Jadi ya Nabi Muhammad itu kan sholatnya khusyuk pasti. Kok bareng gendong putu ya? Sayyidina Husain bareng gendong putu, nangis gendong bersembahyang. Enggak merubah khusyuknya. Di sini makanya. Jadi kalau syariat khusyuk itu mayusbihu tumakninah, tidak mengeluarkan gerakan-gerakan yang banyak, ya kan? Enggak celingak-celinguk, enggak ngayal barang-barang yang haram, ya kan gitu. Ya minimal ngitung kembang sing sejadah usah bela. Teribang lain masih mendingan ngitung kembang ini sejadah orang. Ngitungi lawang masjid. Maka tumakninah menjadi wilayah fikih. Tapi kalau khusyuk itu di luar wilayah fikih. Makanya kan saya sering bertanya, Sayyidina Ali itu saking khusyuknya ketika panah akan dicabut dari betisnya, dia kesakitan kan gitu. Sayyidina Ali, tunggu saya mau sholat dulu. Nanti ketika saya sedang sholat, cabutlah. Ya dokter kan siap lading, bikin ke. Nung sholat dingin, sholat langsung tarik sampai selesai. Assalamualaikum, nanya sudah dicabut belum? Artinya kan bahwa beliau itu mampu bermesra dengan Allah sampai tidak sadar, seperti terbius kan, nggak pernah merasa sakit. Nah sekarang lalu saya bertanya, sira bisa beli dicokot semut beli kerasa, dicokot yang lamuk bisa beli? Bisa. Ini ini sarkasem. Iya. Ya kenapa ketika kita pacaran dibawa ke resem tengah malam sampai 2:30, pulang-pulang baru sadar kok bentol semua. Jadi selama ini kau tidak merasakan gatalnya, gigitan nyamuk kan? Kenapa? Nah di situ persoalannya. Merasakan satu kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa terbayang oleh pikiran siapapun, yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun dan belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Wala uzun sami'at wala ainun wala khatara ala qalbi ahad. Bayangkan seperti apa? Ya enggak, kita juga enggak bisa menjelaskan kepada kamu apa yang aku rasakan. Diterangkan kah? Masa pahama paling konek kira-kira malang layap sih makanya lain lagi ya tanggapannya nantinya. Oh iya. Wis kaya wong sing wis pernah kawin ngandak-enak enake wong kawin karo bocah bujangan sing ora kawin-kawin atau duda ora kawin-kawin. Kayak apa sih aku sih anu. Ya ketika dia merasakannya tidak akan sama dengan imajinasi dia kan. Iya makanya disinilah suatu kesulitan yang ada fotonya saja. Kita kadang-kadang salah duga. Perang saku bocah ayu beli kira-kira, warna mencorong, matanya blorok-blorok rambutnya. Wah ya ketemu jerawat melulu.
Lambene doer pisan. Kun masak yang bagus itu tukang foto deh kan. Atau foto bengen lagi nom. Iya, kita mencari orang dengan foto sering gak ketemu kok. Yang beli pada. Yang kita pendelang foto sing subang gak ngaji ka direkam. Kan fotonya siapa kan dalam kita dia kan beli pada. Bayangkan dengan foto saja imajinasi kita belum pasti tepat. Apalagi kalau diterangkan melalui sifat-sifatnya. Tambah beli paham pisan kan. Sekarang Anda kenal Allah, tahu Allah kan? Mengakui kan? Ya kamu kan hanya baru kata sifat-sifatnya aja. Dan terbatas 20 lagi sifatnya. Bagaimana Anda bisa paham? Kita pengen dua demenan, anaknya hitam manis, rambutnya panjang, bibirnya mungil, mukanya mukanya. Sawengi kadang sirake. Tekang subuh berbalik siraku. Kita ngandak kenang demenan kita. Waya ketemu korbo ceka, masa berubah siraku. Iya kan? Nah sekarang Anda belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Bayangkan. Makanya para anbiya, para salihin, para aulia itu kan kedereng-dereng sampai pengen minta bukti langsung. Kamu hanya tahu sifat kudratnya aja, tapi belum pernah melihat pembuktiannya kan? Iya kan? Apa tidak sedikit para nabi mengatakan bi arini kaifa tuhil mauta? Bagaimana kau bisa menghidupkan yang mati hidup lagi? Dan mereka ditanya awalam tu'min bi, kamu belum yakin, belum percaya? Qala bala bal yatma'inna qalbi. Percaya, mung iya hati gedrung tenang kita, gedrung buktinya. Nah selama ini kamu pernah minta bukti ke sama Allah? Enggak kan? Take for granted aja kan? Ya itu persoalannya. Allah enggak marah ketika kamu minta bukti. Allah senang kok. Tapi kamunya sudah merasa sudah paham dan merasa sudah jelas. Ya dodo artinya bahwa siraku keburu rasa pinter barang ini. Wong titena bakal wong ngaji ngerasa wis pinter, wis pragat mungkin. Wis pinter lah kita kok jauh. Termasuk kesulitan saya mengajak para kiai supaya ngaji angel. Kenapa? Karena wis ngerasa pinter. Jangan berharap kiai ngaji masa ngantri lah masih pinter gareng sih aku. Pulanya yang paling baik adalah bahsul masail sehingga kiai itu tidak merasa belajar. Paham? Dikumpulkan membahas masalah-masalah. Barangnya mah pun ku pasca pesantren barangnya mah kok. Sambil kiai terus belajar, bertukar pikiran. Kan akhirnya kan tidak ada yang merasa jadi guru, tidak ada yang merasa jadi murid kan. Sepantar kan baru kan kok. Sampai tekan gebrak-gebrakan meja aja. Iya benar. Iya begitu kira-kira. Jadi kadang-kadang di situ ada kendala psikologis ketika orang itu merasa dirinya sudah pintar juga ya susah untuk diberitahu. Nah ketika engkau sudah beranggapan sudah kenal Allah, sulit untuk saya bawa atau saya tawarkan, mau nggak Anda saya perkenalkan dengan Allah? Ya sulit. Wis baru kita usah loko, segala SD wis paham usah loko kita kok. Kalau buaya aku bakal kanda ku Gusti Allah, di malas tahun. Orang bakal kanda Gusti Allah, tapi kalau begitu aku paham sih SD belajar Gusti Allah kok. Peragat beli kon. Ya artinya sampai sejauh itulah kerendahan cara kita berpikir. Dikiranya semuanya sudah final. Bisa ngaji tafsir Jalalain, Al-Moro, kuya pemaning. Asmuni pernah Tafsir Munir, Al-Baghawi dan sebagainya. Perang sana sudah ngetop jadi mufassir.
Dikiranya ilmu tafsir sudah selesai dikiranya. Iya. Ya, jadi persoalannya kan begini, karena Anda sudah merasa sudah kenal. Prangsane sidaka wismapan imane. Iya. Ya kenapa? Karena ketika Islam tersebar di cara metode penyebaran Islam di Indonesia ini adalah melalui hukum. Paham li? Sampai dalam berpolitik pun dasar pikiran dari pikiran hukum. Paham li? Sampai tentang bagaimana kita ini mendukung atau tidak nasakomnya Soekarno. Itu tidak dalam perang politik, hukumnya bagaimana? Paham li? Iya berikutnya. Nah, keluarga berencana, nggak mikir bahwa tanah semakin tandus, penuh semakin baca, nggak ada analisis sana, langsung to the point, prevent hukumnya. Jadi semua politik, sosial, budaya, kesehatan itu dijawab dari sisi hukum. Tetapi ini kan realitas, saya tidak bisa menghindar. Inilah kehidupan agama di Indonesia seperti itu. Dan saya tidak bisa melarikan diri, dan ini juga harus kita pertimbangkan. Karena saya juga lahir di sini, dan saya juga dididik seperti itu. Ya kan persoalannya. Apa kok? Iya. Tapi ya pada ujungnya banyak sekali persoalan-persoalan sampai umpamanya apakah bolehkah hukumnya seorang itu berpolitik? Bagaimana hukumnya orang jadi pegawai negeri? Antik kan? Sektome hukumnya semua menjadi hukumnya. Ya, sampai hal masalah Pancasila juga bagaimana hukumnya. Tetapi itulah keadaan yang harus kita lihat. Ini realita kehidupan beragama kita seperti itu. Ya. Jadi ya jangan saya lalu memberikan perlawanan, ya kan gitu. Makanya ngejak bulat makanya nggak usah. Itu juga kita pertimbangkan, maka tuntutan hukum juga kita jawab, ya kan gitu. Ya. Sekalipun nanti dalam aplikasinya kita ya sedikit bulit-bulitan lah. Bulit-bulit. Hukumnya kan gitu. Sampai kepada hal-hal yang bolak-baliknya Partai NU itu dari menjadi partai politik, kembali kepada Hito 26, kembali partai politik, molak-balik itu semuanya kan berdasarkan hukum. Iya kan? Hukum berbeda, hukum terus begitu. Lalu akhirnya sampai kepada hal-hal masalah kesenian, kebudayaan, segala macam itu hukum kabeh. Karena apa? Karena pendekatan hukum pertama kali kita orang belajar Islam itu belajar hukum, belajar syariat, bukan belajar akidah. Sekarang saya nanya, yang paling aman tuh akidah dulu apa syariat dulu? Akidah dulu. Tapi yang terjadi di sini syariat dulu. Tetapi kan aneh, metodologinya nggak tepat, tapi ternyata di negeri inilah Islam yang mudah berkembang. Menjadi negara yang terbesar umatnya adalah di Indonesia ini. Yang melalui metode yang tidak benar tadi itu. Anda begini ki. Iya. Nah, disitulah makanya. Kenapa? Ada satu kelebihan. Bahwa para dai-dai kita yang disebut dengan wali sanga itu, mereka adalah para budayawan sebetulnya. Jadi akulturasi budaya itu dalam melakukan proses dakwah melalui akulturasi budaya. Mereka itu pintar bagaimana mengakomodir budaya lokal. Sehingga akhirnya agama yang ada di masa Indonesia
adalah dalam pikirannya sebagai budaya, sudah bukan agama lagi. Paham beli? Jadi bagian kerjaan lembuk kan, masih ngaku Islam kan kah? Iya beli? Iya bener. Jadi mamon orang kita masih. Ya nanti di kampung anda mau gak mesti tersumpang kita mana rezeki, ya rezeki pun gitu. Iya. Sampai seorang koruptor pun uang rakyat yang dicurinya itu menyumbang masjid juga. Ya udahlah, tetapi ini satu peta ya, peta keagamaan di Indonesia. Tolong ketika melihat agama di Indonesia jangan diparalelkan dengan kehidupan beragama di Mesir seperti di Pakistan. Sorry, tidak. Di sini Pak Juwadi perlu kecerdikan. Nah, ini tanggung jawab Pak Juwadi berat banget ini. Sedikit terima ibadah dingin lah, saya kantor menang. Iya kan gitu. Ini bahan-bahan kajian dan kalau segala kebijakan publik kita kalau tidak berdasarkan persepsi yang benar dan berdasarkan pemikiran kesimpulan yang benar, semuanya menjadi berjalan di tempat semua itu. Lah justru karena itu. Nah, sekarang yang saya lihat kita ini politisi banyak, ekonom banyak, di ini petani banyak, tapi seorang konseptor yang belum banyak. Iya, yang paham persoalan. Iya, ahli peneliti. Ya masih aja, nggak perlu tampil kok. Di belakang meja aja kerjanya, nggak usah terkenal. Tapi itu konseptor. Ya ahli zina ya punya Muhammad Iqbal. Kanjeng Nabi ya punya Umar, punya Ali, punya Utsman, punya Abu Bakar. 4 yang mengelilingi. Iya, makanya Nun, ya saya nggak tahu. Iya, ya artinya begini, artinya. Kalau saya untuk konseptor di NU, yang kita masih turun diakui dari uang NU ke, masih turun saya, masih diakui itu kan tadi kayak ini kan nggak, ya boleh gitu kayak. Iya. Ya sebelum saya dia jadi seorang konseptor, ya diakui aja dulu, saya orang NU bukan. Itu baka ijo mah NU struktural, baka NU kultural mah hatinya yang hijau, bajunya kuning. Masa politik ini makan gitu. Bikin gitu. Ya iya persoalannya gitu. Jadi memang perlu mengumpulkan konseptor, tapi juga konseptor itu satu objektivitas dan orang yang siapnya netral. Kalau tidak, sulit untuk mengkonsep. Kalau sudah dua kepentingan materi, kepentingan golongan, susah jujurnya. Yang silakan sang pemimpin begitu pada tahapan aplikasi kedua-duanya tengah jalan. Iya gitu. Jadi mencari orang yang hati seperti Nabi. Ini apa adanya. An-nazru ala ma huwa alaih. An-nazru fi syai'in ala ma huwa alaih. Bisa melihat sesuatu apa adanya. Jangan ada penilaian pribadi. Jangan ada sentuhan-sentuhan kepentingan. Murni apa adanya. Angel. Jadi konseptornya sudah angel, yang netranya rule bikin ke. Tetapi ya tetap walau bagaimanapun tidak ada rotan, akar pun berguna daripada langka. Ya minimal jadi jadi forum sebagai badan penasehat lah, dewan penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh yang berpengalaman lama, ya kan begitu, yang objektif sebisa-bisa, ya menjadi tempat bertanya. Jangan hanya secara formalitas. Dewan penasehat ada tapi nggak pernah menasehati. Dewan pembina ada tapi tidak pernah. Hanya di atas kertas untuk notaris saja. Pinter sih kan. Ya karena itulah jadi memang dan orang harus paham kalau dia penasehatnya
Pak Haji di bidang ke-NU-an, ya orang tahu historis NU, harus tahu pontang-pantingnya NU, tahu jatuh bangunnya NU, tahu asal usulnya NU, sejarah yang panjang NU itu juga harus tahu. Kalau nggak bagaimana dia bisa mikir? Saya tidak yakin di sini orang ngaku NU ngerti NU kok. Saya aja beli siapa? Iya beli. Ya iya, mana nggak ada geruduk beko, nggak ada iya, iya kata nggak tahu. Sehingga dia sendiri juga tidak teridentifikasi sebagai orang ini sebetulnya. Kalau kita berdasarkan identitasnya, itu identitas. Nah, kadang-kadang gitu kayak awit kapan mancing NU tiba-tiba jadi pengurus NU gitu. Kan? Iya. Ya tuh ini mau hati beli, mau orang kenal acan sih. Ujuk-ujuk itu karena ada kepentingan kan begitu saja. Jadi komoditas, kan? Nah ini benar kita ngomong agak jauh. Kadang-kadang identitas NU itu sendiri belum terkonsep secara betul. Identitasnya nih. Yang penting adalah secara aplikatif bisa dicirihi ketika membedakan antara NU dengan bukan NU. Seperti Persis tidak tahlil, Muhammadiyah tidak tahlil, kan begitu. Nah, bakasin tahlil berarti NU. Ya kan begitu. Jadi uang bakal duduk Muhammadiyah, duduk Persis, duduk PUI, duduk Al-Wasliyah, berarti ya NU, bukan begitu. Ya kan, jadi artinya nanti jumlah NU yang banyak itu sesungguhnya banyak dalam hitungan kasar. Paham lihat sih? Kan? Iya gitu, hitungan kasar. Ya. Jadi nanti bukan sekarang udah ada nggak bikin kartu identitas ke-NU-an? Nah iya kan. Siapa yang? Jadi artinya di sini berbeda dengan komunisme, Mas. Berbeda dengan komunisme. Berbeda dengan sosialisme. Ya, berbeda dengan partai-partai kader. Kalau mereka mah partainya partai kader. Artinya sistem pengembangan sel terus berkembang. Ya. Di komunisme tidak mungkin orang dapat CCPKI, Komite Sentral PKI, kartu kuning, anggota sentral itu. Tidak mungkin kalau dia kurang dari 20 tahun dalam pantauan. Paham deh? Maka NU mah bukan partai, bukan ormas kader, bukan. Nah, betul. Mewadahi. Hanya mewadahi saja. Memang begitu kulturnya begitu. Hanya mewadahi siapa yang masuk silakan, keluar silakan, kan begitu. Sehingga sampai sekarang sendiri juga sulit untuk membuat kartu anggota NU. Tetapi kalau ingin NU besar, ya tidak bisa tidak, kita harus membangun NU kaderisasi. Iya dong. Sudah berapa lama kamu jadi anggota? Apa strukturnya jadi apa? Oh jadi siapa penjelasan lebihnya? PAC. Oh sama. MOC. Ya betul. Iya. Nanti ketika pemilihan ketua NU Tanfidiyah Tautun Surya Tanfidiyah itu ada persyaratan harus pernah menjadi MWC pernah, PAC ya kan itu, PC sih sing PC. Iya, jadi belum bisa ujuk-ujuk asin tadi Suriah Tanfidiyah belum bisa ujuk-ujuk. PC kok. Iya, di anak cabang mas anak baik pun dari bibitan aneh. Iya.
MWC ya, sekian tahun lamanya, selektif. Ada cacatnya enggak? Nah, orang yang, nah, apakah nanti dikaitkan dengan profesionalisme, dengan keijazahan, dengan keilmuan dan sebagainya? Apakah dengan tradisi-tradisinya? Kan begitu. Kan tradisi masalah tahlil kan tradisi sebetulnya. Bukan agama, bukan apa, kan tradisi. Jujur bikin mah. Ustaz Basuri, tahlil gua agama atau tradisi? Tradisi kok, nggak ada urusan saya mah. Nah di situ kan kita kan menjadi gamang nantinya. Saya nggak bisa itu kan dijadikan patokan NU dan tidak NU, karena topi hitam itu adalah topi nasional, bukan topi agama loh. Nah siapa saja pokoknya pejabat itu kalau pakaian resmi ya pecinya hitam. Agamanya apapun harus pakai peci hitam. Ya, apa? Ya itu karena itu. Nah, jadi memang nanti sebetulnya cobalah kita bicarakan sendiri. Kalau sebetulnya masa juga banyak menyumbang pikiran-pikiran tentang NU kepada Gus Dur dan sebagainya. Sekalipun saya ketika diusulkan untuk divisi luar negeri NU itu oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin, oleh teman-teman semuanya kan mengusulkan waktu Gus Dur diangkat jadi ketua Tanfidiyah kan PBNU kan saya diusulkan untuk divisi luar negeri Abdul Syakur Yasin. Ini yang cerita Kiai Ma'ruf Amin bukan saya, yang cerita beliau. Saya usulkan tuh katanya tuh ditolak Gus Dur katanya, dia cerita gitu. Jadi Gus Dur tuh baca usulan tuh. Ini Abdul Syakur Yasin siapa nih ya untuk ngurusin NU di luar negeri ini? Ya Batu Rente yang dari Tunisia, dia kan di Irak ke Tunisia, ambil pulpen di Flores, Mu'tazilah. Bener ini cerita kemarin bener. Ini katanya bakal mancing ruwet ini. Ini ultra rasional. Jadi bukan super lagi, sudah ultra. Jadi artinya kita berkentung bakal melun jalan pikirannya ke Syakur. Semono dewe kabak ngomong ceplas-ceplos kayak. Memang saya itu ada ditandai bahwa ini satu nih orang yang berpikir liar. Artinya kalau saya lepaskan bisa saya nihilkan semuanya ini persoalan. Paham bikin ujung-ujungnya menjadi nihilisme. Iya, tapi kenapa justru saya ini mendapat hidayah Allah sehingga saya mampu membatasi kebebasan saya berpikir. Ngerti boleh? Kalau saya melepaskan kebebasan berpikir, saya akan berkata, saya dulu di Undang-Undang Dasar 45 saya tidak pernah dilibatkan kok. Saya tidak pernah diajak bicara menyusun Pancasila. Ngapain harus tunduk kepada Pancasila? Kalau liar saya dilepasin dong. Tapi karena hidayah, ya sudahlah, biar saya nggak pernah ikut menyusun, nggak bertanyain. Saya belajar sendiri, menalar sendiri, dan saya yakin sendiri. Namanya hidayah juga pada akhirnya kan. Iya. Ketika baca sejarah, liar metu, mikir dia, udah apa begini? Orang kan tidak bertanya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad yang kesohor menjadi idola Al-Amin, ya muazzam, mubajjal, diakui oleh seluruh lapisan masyarakat di Mekah. Tergila-gila mereka itu mencintai Rasulullah itu sebelum jadi Rasul. Ya kan begitu. Tahu idola tuh sampai sorbannya kah menjadi model pemuda. Ping telu ubat telu kelamberkan nangan sebelah tengah. Cara minyak wanginya, cara pakai menjadi teladan. Ya kan? Dan mereka menyaksikan tahu persis wa yarifuna kama yarifuna abnahum. Mereka kan kayak anak-anaknya sendiri, karena seperti anaknya sendiri. Enggak ada cacat. Tapi kok kenapa tiba-tiba berbalik menjadi benci kepada Rasulullah? Sampai di penghujungnya ya kan mereka berunding konspirasi bahwa jalan terakhir
kudu dipodari Muhammadiyah. Kenapa dia begitu? Nah iya persoalannya kan dalam sejarah kan nggak pernah ditanyakan kan. Kalau kita tidak berpikir liar kan tidak terungkap begini. Karena kepentingan persoalannya. Artinya Muhammad menangkit. Pragat nih digusur kabeh kita ke. Raja mari, bupati mari, camat mari kabeh. Dan kita akan dianggap setara dengan Bilal. Jadi saya melihat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid karena tidak ada manusia yang layak menjadi majikan. Semua kita bekerja untuk Allah. Pragat bikin ke. Gaya itu karena itu. Kader bikin ke. Ya iya, menuju satu persatuan, kalimat tauhid kata persatuan. Ngaji la ilaha illallah pirang tahun nak? 4 tahun ngaji la ilaha illallah. Masih durung khatam ya? Durung. Wah, kata makan makanan malas ya durung. 8 bulan puasa tuh dibaca ya di kakaman nih. Iya, potong dulu Praga di Praga kan mah itu sepalakan lagi sama Praga udah super jelas. Ayo sebelah Bapak. Nah kan artinya apa? Ini kan karena berpikir liar. Kalau terus bisa nihil semuanya, bisa nihilisme. Ujung-ujungnya. Nah makanya hidayah itu dalam pemikiran hidayah. Kalau bukan hidayah, ruwet. Iya, alhamdulillah. Jadi kayaknya ibaratnya kendaraan. Saya ini punya akal ini kayak kendaraan. Remnya pakem no. Stop aja mana-mana. Wes masa kentuga main bedingin. Stop. Iya. Ini harus tata krama. Pelanin jalannya, jangan kecepatan, banyak lubang segala macam. Nah, persoalannya kan begitu. Nah, ini terjadi kan antara Ibnu Rusdi dengan Imam Ghazali juga seperti itu. Ibnu Rusdi itu termasuk kelompok orang yang berpikir liar juga sebetulnya. Iya kan? Kalau Imam Ghazali mah tertib berpikir teman. Orang yang sangat berhati-hati sekali. Makanya lebih populer Imam Al-Ghazali dan itu menjadi sebagai sebagai rujukan yang sangat penting untuk kajian-kajian tasawuf Imam Al-Ghazali. Padahal kalau kita lihat akidahnya Ibnu Rusdi lebih hebat dong. Iya kan? Ya itu. Ya juga karena itu. Makanya setiap pikiran orang itu tidak mesti laku di suatu tempat. Nabi Isa, di mana lakunya? Bukan di Yerusalem, di Romawi. Nggak ada beli. Ayo. Nabi Muhammad ini di Payunan, ini Indonesia. Beli sawo dibeli. Saya magar dibongkar makan aja. Non? Perang waktu itu kita sudah siap perang waktu itu. Kalau kamu bongkar, serbu. Turki yang siap nyerbu tuh. Sama Libya, sama Maroko. Pokoknya kalau makam bongkar, kita serbu. Karena bagaimanapun, pemerintahan Saudi itu adalah berlawanan dengan Ahlul Bait. Jadi, jangan diberi peluang siapapun, habaib, golongan yang ada kaitan dengan Saudi. Sama makamnya mau dihabisin semuanya. Itu politik persoalan. Paham deh? Hai. Lebih paham saya dong. Jadi bahkan yang Arab mah Habib kok ditindas. Bahkan yang kene mah dimuliakan. Bagian teller gak dirahmati bahaya, diambung tangan. Kelingan bapak tuane barangnya mah. Ya kan? Jadi itu perbedaan, makanya kita waspadai. Ini kalau berpikir liar seperti itu, ya tuh alhamdulillah bilang saya membaca berawal tuh namanya ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya perilaku kaki tapi perilaku pemikiran juga sama. Tetapi kalau hal yang sudah fix menjadi kesimpulan pikiran saya
sudah didukung dengan nasnya, ya kan, dengan pertimbangan-pertimbangan sudah tetap saya keras. Ya, saya ini sebetulnya istri saya yang bilang Buya itu keras wong emang. Sebenarnya mah mung dipoles pe karo ilmu barangnya. Kesibukan makanan. Iya. Iya, tapi kena dipoles dengan ilmu jadi akhirnya nggak kelihatan kerasnya. Tapi tidak, kalau hal pemikiran saya keras. Kalau hal aplikasi masalah sosial dalam, ya saya lunak-lunak aja lah. Kan gitu. Ya, iya, assalamualaikum.